Every night you have families. Film diawali di Chandler, Arizona saat agen khusus FBI Cat Messer dan rekannya Reggie Wayne memimpin penggerebekan di sebuah rumah persembunyian milik kartel Sonora untuk mencari korban penculikan. Mereka menerobos masuk menggunakan truk. Di dalam rumah suasana tegang terjadi. Para agen FBI dan polisi berteriak menyuruh penghuni tiarap tidak bergerak dan menunjukkan surat izin penggeledahan. Mereka menyusuri setiap ruangan dengan waspada, bersiap menghadapi kemungkinan ancaman. Ketika Cat masuk ke sebuah kamar, ia hampir saja tertembak. Setelah memastikan dirinya tidak terluka, ia dan tim terus memeriksa ruangan. Dalam proses penyisiran, Reggie melihat bekas lubang tembakan di dinding. Ia mencurigai sesuatu dan membongkar bagian tersebut. Ternyata di baliknya tersembunyi mayat yang dibungkus plastik dengan rapi. Aroma busuk yang menyengat dari mayat-mayat itu membuat Cat, Reggie, dan tim lainnya terpaksa keluar dari rumah. Tak lama kemudian, atasan mereka yang bernama Dave Jennings tiba di lokasi bersama dengan tim forensik. Dave mencermati kondisi rumah dan langsung mengaitkan situasi itu dengan kekejaman khas kartel Sonora. Seorang anggota tim forensik melaporkan bahwa terdapat 15 mayat di aula utama dan sekitar 20 lagi di belakang kamar tidur. Sementara area loteng dan ruang bawah rumah belum diperiksa. Dave lalu meminta agar Departemen Hukum segera dihubungi untuk melaporkan temuan itu secara resmi. Ia juga menyampaikan bahwa rumah ini merupakan salah satu properti milik Manuel Diaz. Cat menegaskan bahwa meskipun Diaz tidak dapat dihubungi, rumah tersebut memang terdaftar atas namanya. Sementara itu, Reggie mulai merasa pusing akibat aroma busuk yang menyengat di dalam rumah. Melihat kondisinya, Cat menyuruh Reggie untuk keluar dan menenangkan diri. Saat berada di luar, Reggie melihat beberapa anggota tim tengah memeriksa sebuah gudang di halaman belakang. Di sana, salah satu dari mereka memanggil Vickers dan meminta alat pemotong baut, karena mereka menemukan sebuah pintu yang tergembok rapat dan mencurigakan. Rasa penasaran mendorong Cat untuk ikut melihat temuan tersebut. Ia pun berjalan keluar dari rumah menuju gudang. Namun saat membuka pintu, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh area. Rupanya ledakan tersebut berasal dari jebakan yang dipasang di dalam gudang. Akibatnya, 2 anggota kepolisian tewas seketika. Sementara Cat terluka cukup parah di bagian kepala akibat hempasan dan puing-puing ledakan. Beberapa saat setelah ledakan, Dave mengadakan rapat gabungan antara Departemen Kehakiman dan Pertahanan. Ia memuji kemampuan dan pengalaman Cat, menyebutnya sebagai agen yang selalu berhasil dalam tugas dan sangat waspada. Matt Graver, seorang agen senior, mulai tertarik pada Cat dan bertanya tentang latar belakangnya. Dave menjelaskan bahwa Cat adalah pemimpin tim penculikan dan belum pernah menangani kasus narkotika. Reggie juga dijelaskan sebagai agen muda dengan latar belakang militer dan hukum. Sementara itu Cat dan Reggie menunggu di luar ruang rapat merasa cemas. Mereka tak tahu apa yang dibahas di dalam. Bill kemudian memanggil Cat masuk. Di dalam, Basil menanyakan apa yang Cat tahu tentang Manuel Diaz. Cat menjelaskan bahwa Diaz punya banyak properti dan usaha, tapi diduga terhubung dengan kartel. Diaz adalah anggota kartel Sonora dan saudaranya Guillermo serta sepupunya Fausto Alarcon juga terlibat. Cat tidak tahu tentang mereka karena bukan tugasnya menangani kasus narkotika, karena bidangnya adalah penanganan kasus penculikan. Graver mulai mengajukan pertanyaan pribadi, seperti status pernikahan dan apakah Cat memiliki anak. Meskipun agak tidak nyaman, Cat menjawab dengan tenang dan jujur. Setelah Cat keluar dari ruang rapat, ia berbicara singkat dengan Reggie yang penasaran dengan siapa saja orang-orang di dalam. Cat sendiri tidak mengetahui secara pasti. Tak lama, Bill kembali memanggil Cat untuk masuk lagi. Kali ini Dave menjelaskan bahwa Departemen Kehakiman membutuhkan penasihat untuk fokus pada kartel yang terkait dengan pengejaran Manuel Diaz. Ia memperkenalkan Matt Graver sebagai pemimpin tim tersebut dan menyampaikan bahwa Cat akan bertindak sebagai penghubung. Ketika Cat bertanya apa sebenarnya tugas itu, mereka menjelaskan bahwa peran tersebut membutuhkan agen dengan pengalaman taktis seperti dirinya. Tim ini akan bertemu di pangkalan udara Luke keesokan pagi untuk mencari Guillermo di El Paso. Saat Cat bertanya tujuan misi, Graver menjawab bahwa mereka akan bereaksi berlebihan.
tanda bahwa mereka akan bertindak agresif. Dave lalu meminta Kate untuk memutuskan apakah ingin bergabung secara sukarela. Setelah memikirkan dan bertanya apakah misi ini benar-benar bisa membawa mereka kepada orang yang bertanggung jawab atas tragedi hari itu, Graver meyakinkannya bahwa mereka memang menargetkan dalang sebenarnya. Dengan tekad kuat dan semangat keadilan, Kate akhirnya menyatakan kesediaannya untuk menjadi sukarelawan dalam satuan tugas antar lembaga tersebut. Keesokan paginya, Kate dan Reggie tiba di pangkalan udara Luke. Setelah melalui pemeriksaan keamanan, hanya Kate yang diperbolehkan masuk karena namanya terdaftar dalam daftar misi. Reggie tidak diizinkan masuk dan harus berpisah di gerbang. Kate kemudian diantar oleh petugas menuju pesawat jet pribadi yang sudah menunggu, di mana Graver telah siap menyambutnya. Sebelum naik ke pesawat, Graver memberitahu Kate bahwa ada satu orang lagi yang akan bergabung dalam misi ini, seorang mantan jaksa asal Meksiko bernama Alejandro Gilic. Kate merasa bingung mengapa ada warga Meksiko yang dilibatkan dalam operasi yang tampaknya dilakukan oleh pemerintah AS terkait kartel narkoba. Di dalam jet, suasana awalnya santai. Kate sempat bercanda soal fasilitas mewah di pesawat dan bertanya apakah ada makanan. Graver menjawab santai bahwa ada kacang di bagian belakang. Tak lama kemudian Alejandro masuk dan duduk bersama mereka. Dalam perjalanan, Kate mengamati Alejandro yang tampaknya tertidur, namun tangannya bergerak gelisah. Alejandro tiba-tiba terbangun, seolah tersentak dari mimpi buruk, menunjukkan ada trauma yang dalam pada dirinya. Setelah jet pribadi mendarat, Kate, Graver, dan Alejandro langsung dijemput oleh tim Graver. Mereka dibawa menuju sebuah lokasi rahasia, markas satuan tugas gabungan yang terdiri dari personel pilihan, operator Delta Force, deputi US Marshals, dan agen CIA. Tempat itu tampak seperti pusat kendali operasi militer, dengan suasana yang tegang dan penuh kesiapsiagaan. Setibanya di sana, mereka melakukan briefing misi. Tujuannya adalah mengekstradisi Guillermo, saudara laki-laki Manuel Diaz, tokoh penting dalam kartel narkoba. Guillermo saat ini berada dalam tahanan di Meksiko dan rencananya akan dibawa keluar dari wilayah Juarez menuju Amerika Serikat. Proses ekstradisi tidak akan mudah. Mereka akan menyeberangi perbatasan El Paso Juarez, di mana polisi federal Meksiko akan membantu pengawalan sampai ke gedung pengadilan tempat Guillermo ditahan. Namun Graver memperingatkan bahwa kemungkinan besar akan terjadi kontak senjata, terutama dalam perjalanan pulang ke wilayah AS. Karena kartel diperkirakan akan mencoba menggagalkan operasi ini, tim operasi dibagi menjadi 2 unit, satu konvoi dengan kendaraan sipil dan satu lagi menggunakan kendaraan taktis dan motor trail untuk fleksibilitas di medan sempit. Unit Delta One akan memimpin formasi konvoi. Untuk memastikan koordinasi berjalan lancar, setiap anggota diperkenalkan satu persatu, lengkap dengan tugas dan posisi masing-masing dalam formasi. Operasi ini juga akan diperkuat oleh US Marshal dari Laredo dan anggota Delta Force yang akan bertindak sebagai pengawal utama. Briefing ditutup dengan penegasan bahwa operasi ini belum selesai sampai semua anggota kembali dengan selamat. Semua diingatkan untuk tetap fokus, siaga dan tidak lengah selama misi berlangsung. Setelah briefing berakhir, para anggota satuan tugas bubar untuk bersiap. Kate menghampiri Alejandro untuk berbincang. Dari percakapan singkat itu, Kate mengetahui bahwa Alejandro pernah bekerja di Ciudad Juarez. Ia bukan bagian dari DEA, melainkan mantan jaksa yang pernah bekerja untuk pemerintah Meksiko. Alejandro memang warga negara Amerika, namun tidak menjelaskan secara pasti siapa yang ia wakili saat ini. Ia hanya menyebut bahwa ia bekerja dimanapun ia ditugaskan. Salah satu lokasi penugasan sebelumnya adalah Cartagena, Kolombia. Sebelum pergi, Alejandro memperingatkan Kate bahwa banyak hal dalam misi ini mungkin tidak akan masuk akal bagi orang Amerika. Namun ia yakin pada waktunya Kate akan memahami semuanya. Tak lama setelah itu, Graver datang dan menyerahkan perlengkapan taktis kepada Kate. Sambil mencobanya, Kate tetap merasa curiga dan bertanya soal Alejandro. Graver menjawab singkat bahwa Alejandro adalah penasihat Departemen Pertahanan, sama seperti dirinya. Kate merasa tidak seharusnya ia menerima perintah dari orang seperti Alejandro, terutama dalam operasi di luar negeri.
Namun Graver menegaskan bahwa Kate bergabung secara sukarela karena tahu bahwa pekerjaannya di Phoenix tidak cukup untuk menghentikan kekacauan yang lebih besar. Graver memperingatkan bahwa jika masalah ini tidak segera ditangani, rumah-rumah yang biasa mereka gerebek akan segera dipenuhi bahan peledak. Ia kemudian menantang Kate, bertanya apakah ia sungguh ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Kate menjawab ya. Graver lalu mengatakan bahwa semuanya dimulai dari titik ini dan menyuruhnya untuk bersiap. Setelah semua siap, tim pun berangkat. Sebagian pasukan menempuh jalur darat, sementara yang lain lewat udara. Saat mereka memasuki wilayah Juarez, Meksiko, mereka mulai dikawal oleh polisi lokal yang ikut mengawasi perjalanan dalam misi ini. Dalam perjalanan menuju penjara, Kate dan timnya memilih melihat pemandangan mengerikan. Mayat-mayat bergelantungan di bawah jembatan. Kartel sengaja memajang tubuh-tubuh yang dimutilasi sebagai bentuk teror dan peringatan bagi siapa saja yang berani melawan. Tindakan itu merupakan bentuk intimidasi brutal yang membuat siapapun berpikir dua kali sebelum menantang mereka. Tak lama kemudian suara tembakan terdengar dari kejauhan. Tim langsung bersiaga. Dari komunikasi radio, polisi Meksiko memberitahu bahwa ada aktivitas mencurigakan di jalur yang akan dilalui. Mereka pun terpaksa mengubah rute. Sesampainya di penjara, pasukan langsung bergerak cepat. Guillermo, target utama mereka, segera dibawa ke dalam kendaraan. Seluruh tim tetap waspada. Graver memperingatkan untuk mengawasi polisi lokal karena mereka tidak selalu dapat dipercaya. Rombongan lalu melanjutkan perjalanan kembali ke Amerika. Namun saat mendekati perbatasan, situasi menjadi tegang. Dalam kemacetan, tim menyadari ada kendaraan mencurigakan yang mengikuti mereka. Mobil pengintai terdeteksi dari arah kiri. Alejandro mengamati sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan bagian dari tim mereka. Beberapa kendaraan mencurigakan seperti Impala merah dan Civic hijau terpantau berada di jalur yang sama. Alejandro lalu mengarahkan senjatanya ke salah satu mobil. Ketegangan meningkat. Mereka menunggu tanda bahwa ancaman akan menyerang lebih dulu sebelum merespon. Tim tetap dalam kendaraan memantau pergerakan lawan. Begitu beberapa orang dari mobil mencurigakan keluar sambil membawa senjata, pasukan langsung bergerak. Mereka mengepung kendaraan yang diduga milik anggota kartel dan menodongkan senjata. Suelta la pistola. No. What are we doing? Tiba-tiba salah satu anggota tim melepaskan tembakan dan menembak semua anggota kartel. Setelah baku tembak berakhir, situasi dinyatakan aman. Operasi itu sangat brutal dan mengejutkan, bahkan Kate terdiam melihatnya. Salah satu anggota tim menenangkan keadaan dan memastikan bahwa peristiwa ini tidak akan diliput media karena tidak ada surat kabar lokal di El Paso yang akan mengangkatnya. Sesampainya di tempat tujuan, Kate mulai mempertanyakan semua yang ia lihat. Ia merasa operasi yang baru saja terjadi sangat gila dan ilegal. Ia bingung dengan peran orang-orang di sekitarnya termasuk Alejandro yang latar belakangnya masih misterius. Kate merasa kewalahan karena banyak warga sipil berada di sekitar saat baku tembak terjadi. Ia mengingatkan bahwa dirinya bukan tentara dan merasa ini bukan tugas yang seharusnya ia lakukan. Tapi Graver tidak menggubris keraguan itu. Ia mengatakan bahwa Kate ada di sana bukan untuk bertempur, melainkan untuk membantu mereka menciptakan kekacauan dalam sistem musuh. Ia juga menyebut bahwa Reggie, rekan Kate, memilih mundur karena tidak siap menghadapi situasi seperti ini. Dan jika tidak segera siap, keadaan ini akan terus terjadi. Menurut Graver, semua kekacauan ini berakar dari Juarez, kartel di sana yang lebih dulu memulainya. Ia meminta Kate tetap di tempat, mengamati, menyerap semua kejadian, dan belajar. Itulah alasan sebenarnya ia dibawa dalam operasi ini. Setelah itu, Graver meninggalkan Kate dan menuju ruang interogasi. Di sana, ia mendekati Guillermo. Graver menyindir bahwa Guillermo pasti merasa dirinya aman, seolah tak akan pernah tertangkap di tempat itu. Namun kini kenyataan berkata lain. Guillermo mencoba mengelak dari situasi dengan berpura-pura tidak bisa berbahasa Inggris, berharap bisa menghindari interogasi yang lebih mendalam. Tapi Graver bukan orang yang mudah dibodohi. Dia malah menanggapi dengan dingin, menyatakan bahwa justru ia lebih suka jika para tahanan tak bisa bahasa Inggris. Itu membuat segalanya lebih mudah.
Lalu Graver menyampaikan bahwa ia membawa seseorang dari masa lalu Guillermo, seseorang yang dulu sangat dekat dengannya. Ia yakin bahwa kehadiran orang ini akan mengguncang dinding pertahanan Guillermo dan memaksanya untuk bicara. Orang itu adalah Alejandro. Sementara itu Alejandro bertemu dengan salah satu rekannya. Dalam suasana yang sepi namun penuh makna, rekan bercanda, "Ku tak tahu hantu bisa haus," menyindir kemunculan Alejandro yang jarang terlihat. Mereka berbicara tentang masa lalu dan kondisi sekarang. Teman Alejandro mengatakan bahwa ia tahu siapa yang menjaga Alejandro tetap hidup, meskipun ia yakin itu bukan hal yang mudah. Alejandro hanya menjawab bahwa saat ini memang tak ada yang mudah. Rekannya juga minta maaf atas apa yang terjadi saat Alejandro terakhir pulang. Tapi Alejandro tidak menyalahkannya. Itu memang bukan kesalahannya. Lalu mereka bicara soal keluarga. Temannya bercerita bahwa istrinya baik-baik saja dan mereka kini punya 2 anak, usia 6 dan 8 tahun. Mereka tinggal di Monterrey, tempat yang lebih aman dan damai dibanding Juarez. Obrolan berlanjut ke isu penting, rumor tentang sebuah terowongan yang menjadi jalur utama Fausto untuk masuk ke Arizona. Temannya menyarankan agar Alejandro menyelidikinya, karena itu bisa menjadi titik perlintasan terbaik jika memang benar adanya. Tapi waktu mereka terbatas, hanya 3 hari sebelum semuanya bergerak dan para target menghilang. Ketika dia mengajak Alejandro masuk ke ruangan interogasi, Alejandro menolak. Ia tahu apapun yang akan terjadi di dalam sana, lebih baik ia tidak melihatnya. Sebelum berpisah, rekannya menyampaikan bahwa ia senang Alejandro masih terus berjuang dan turut berduka atas apa yang pernah menimpanya. Ia mengingatkan Alejandro untuk berhati-hati. Alejandro pun masuk ke ruang interogasi. Kini hanya tinggal mereka bertiga, Graver, Alejandro, dan Guillermo. Graver menyapa, "Alejandro, kurasa dia masih ingat kau." Melihat kehadiran Alejandro, Guillermo langsung gelisah dan ingin keluar dari ruangan. Namun semuanya sudah terlambat. Alejandro mendekat, menatap Guillermo dengan tenang namun mengintimidasi. Ia berkata, "Kini kau akan belajar apa itu neraka di Amerika." Guillermo ketakutan dan menyebut nama Medellin, yang sepertinya adalah nama yang menyiratkan sesuatu, entah sebuah tempat, organisasi, atau mungkin luka masa lalu. Alejandro tetap diam sambil menatap Guillermo lekat-lekat. Tatapan itu tajam dan dalam, seperti menelanjangi semua rasa bersalah yang disembunyikan di balik wajah tenang Guillermo. Meskipun Guillermo terus berusaha menghindar dan berpura-pura tidak mengerti, Alejandro tahu persis bahwa pria di depannya tak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongan. Sementara itu di luar ruang interogasi, Kate terlihat gelisah. Tekanan yang ia alami sejak awal operasi mulai membuatnya goyah. Dalam kegelisahan itu, ia meminta sebatang rokok kepada salah satu anggota pasukan. Setelah mengisapnya untuk menenangkan diri, seorang pasukan mengajaknya naik ke tempat yang lebih tinggi. Tanpa banyak kata, pasukan itu menuntun Kate ke sebuah titik pandang. Di sana, ia disuguhi pemandangan yang menyerupai zona perang. Cahaya tembakan, asap yang menggulung, dan ledakan kecil terdengar di kejauhan. Suasana itu dramatis dan mencekam. Kate hanya bisa terdiam. Sulit baginya untuk percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Pemandangan itu menjadi pengingat brutal akan konsekuensi nyata dari kekerasan terhadap para imigran. Perlahan ia mulai memahami skala dan kerasnya realitas dari operasi yang sedang mereka jalani. Malam harinya, Kate, Alejandro, dan Graver dijemput oleh Reggie di markas mereka. Ketiganya menuju Tucson, sebuah kota yang menjadi titik pengumpulan para imigran yang tertangkap. Setibanya di sana, mereka disambut oleh petugas imigrasi bernama Bob. Bob tampak kesal karena transportasi ditahan, namun Graver segera meredakan situasi. Sambil bercanda soal pembelian pizza dengan dana resmi, Bob diperkenalkan pada Kate dan Alejandro. Di sela percakapan, Kate yang mulai merasa tegang meminta sebatang rokok. Bob menyerahkan 1 batang, memperingatkan agar dihabiskan sebelum mereka sampai ke area para imigran. Sementara Graver, Alejandro, dan Bob mulai menghampiri para imigran. Reggie menanyai Kate tentang apa yang sebenarnya terjadi di El Paso. Kate dengan jujur menjawab bahwa mereka sebenarnya berada di Meksiko, bukan di El Paso. Setelah itu ia menyusul yang lainnya untuk menemui para imigran. Di antara keraguan dan kebingungan, Kate merasa bahwa mereka tidak sedang mengikuti prosedur yang berlaku.
Mereka mencari seseorang yang tertangkap di sekitar wilayah Nogales. Bob kemudian memilih beberapa kelompok dari para imigran yang dikategorikan sebagai relevan dan menyuruh sisanya pergi. Ia memanggil salah satu bawahannya Yosef untuk mengumumkan bahwa hanya kelompok A, D, dan E dari Nogales yang harus tetap tinggal. Sementara yang lain diarahkan untuk naik ke bus. Alejandro mulai menginterogasi kelompok yang dipilih, menanyakan siapa saja yang pernah ke Amerika sebelumnya. Beberapa tangan terangkat dan Alejandro mendekati mereka untuk bertanya lebih jauh, seperti tempat tinggal, status pernikahan, serta apakah mereka memiliki anak atau tato. Salah satu dari mereka bernama Alejandro Rodriguez, mengaku berasal dari Texas. Sementara itu, Reggie mendekati Kate dan bertanya apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Kate pun mengakui bahwa ia tidak punya jawaban pasti. Reggie memintanya untuk mencari tahu dan Kate mengatakan bahwa ia pun sudah bertanya-tanya. Ketegangan meningkat saat Reggie menyampaikan keinginannya untuk bicara langsung dengan Graver. Mereka pun memisahkan diri dari para imigran agar percakapan tidak terdengar. Di tempat yang lebih tenang, Reggie menyinggung adanya kegelapan dalam misi ini dan perlakuan yang tidak transparan terhadap mereka. Ia meminta kejelasan atas peran mereka atau memilih pergi. Graver menanggapi dengan dingin, mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta Kate untuk ikut, dan Kate bisa pergi jika menginginkannya. Namun akhirnya Graver menjelaskan bahwa Guillermo, salah satu tahanan, telah memberitahu tentang sebuah terowongan narkoba di wilayah timur Nogales, dekat Sasabe. Saat ini mereka berusaha mencari tahu area mana yang dihindari para imigran agar bisa menemukan lokasi terowongan tersebut. Ketika Kate menanyakan lebih lanjut, Graver menjelaskan bahwa Guillermo tidak punya pilihan lain selain bekerja sama. Jika dikirim kembali ke Meksiko, dia akan dibunuh. Dengan memilih untuk bekerja sama, Guillermo setidaknya bisa menghabiskan 30 tahun di penjara Amerika yang jauh lebih aman. Graver kemudian mengungkapkan tujuan utama dari operasi ini. Mereka akan menciptakan kekacauan agar Manuel Diaz kembali ke Meksiko untuk menemui bosnya. Dengan demikian, mereka bisa melacak keberadaan tokoh besar di balik jaringan narkoba itu, yaitu Fausto Alarcon, atau yang dikenal sebagai El Verdugo. Graver menyamakan menemukan Alarcon seperti menemukan vaksin, langka dan sangat penting. Mendengar itu, Kate meminta agar tidak lagi dibiarkan dalam kegelapan. Alejandro menimpali dengan sarkasme, bertanya apakah Kate takut gelap. Graver akhirnya memerintahkan Kate dan Reggie untuk pulang dan beristirahat. Reggie meski mengeluh karena harus mengemudi sejauh 160 km tetap mengantar Kate kembali. Keesokan paginya, Kate dan Reggie tiba di sebuah motel kecil yang terletak di pinggiran kota, tempat para imigran sering berlindung. Motel itu kini dijadikan markas sementara oleh Graver dan Alejandro. Di dalam kamar yang gelap namun penuh aktivitas, mereka semua berkumpul di sekitar meja, memperhatikan dengan serius sebuah peta besar yang membentang di atasnya. Peta itu menunjukkan jalur-jalur bawah tanah, terowongan yang selama ini digunakan untuk penyelundupan di perbatasan. Alejandro menanyakan kemungkinan orang Spanyol melintasi rute tersebut, dan seorang imigran setempat mengangguk, menyatakan bahwa hal itu memungkinkan. Namun, ia menambahkan bahwa terowongan itu juga digunakan oleh para penyelundup ilegal dan bukan rute yang bisa dilalui sembarangan, apalagi oleh perempuan. Ada aturan tak tertulis dan bahaya nyata yang mengintai di sana. Saat Alejandro menunjukkan titik di peta, imigran itu terkejut. Ia memperingatkan bahwa wilayah tersebut adalah lahan kartel narkoba. Hanya para pengedar dan imigran gelap yang ingin menghindari patroli perbatasan yang berani melintas di sana. Terowongan itu katanya tidak pernah digunakan oleh siapapun di luar jaringan tersebut. Alejandro bertanya apakah pria itu mengenal daerah itu. Dengan nada yakin sang imigran menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun itulah jalur perlintasan terbaik. Dari sana seseorang bisa berjalan dengan mudah menuju Jalan Raya 86, lokasi yang menyediakan akses ke air dan tempat teduh. Dua hal penting di padang tandus yang ganas. Setelah diminta untuk menunjukkan jalur menuju terowongan, pria itu menandai titik masuknya yang tersembunyi di balik mobil tua yang ditinggalkan begitu saja. Titik tersebut menjadi petunjuk penting bagi Alejandro dan timnya. Mereka menyadari bahwa itu akan menjadi rute yang mereka gunakan. Graver menyimpulkan bahwa informasi yang diberikan oleh Guillermo sebelumnya ternyata benar. Ia menandai hari itu sebagai momen penting dalam operasi mereka. Dengan segera ia mengatur komunikasi dengan unit Sweat Phoenix yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Kate dan timnya dalam penggerebekan.
Kali ini mereka akan dilibatkan untuk melakukan serangan besar. Target utama operasi ini bukan hanya jaringan penyelundupan, tetapi langsung menyasar ke pusat kekuatan kartel uang milik Manuel Diaz. Tanpa membuang waktu, Graver bersama Kate, Reggie, seorang pegawai bank, dan beberapa rekan lainnya mulai memantau CCTV sebuah bank dari atas mobil. Dari pantauan itu, mereka mencurigai seorang wanita berambut pirang dengan tas putih yang tampaknya sedang terlibat dalam aktivitas mencurigakan. Wanita itu menjadi target mereka. Sambil menyusun rencana penyergapan, tim menyadari bahwa wanita tersebut berusaha menyembunyikan tanda terima setoran uang dalam jumlah besar. Graver memberi instruksi khusus saat wanita itu keluar dari bank. Seorang anggota tim bernama Tiger harus menghentikannya dengan manuver Heimlich palsu untuk mengambil bukti tersebut secara halus. Begitu wanita itu keluar, Tiger segera bergerak dan menangkapnya, dibantu oleh Reggie yang juga berada di lapangan. Sementara itu, Graver, Kate, dan pegawai bank tetap berada di mobil, terus menyimak jalannya operasi melalui CCTV. Ketika si staf bank bertanya apakah Graver membutuhkan akses komputer bank untuk bukti, Graver menolak. Ia hanya menginginkan uang yang ada di dalam rekening dan memerintahkan agar semua akun yang terhubung, bahkan akun yang tampak tidak signifikan sekalipun, dibekukan sepenuhnya. Tak lama kemudian, Kate keluar dan menghampiri Tiger yang baru saja menangkap wanita tersebut. Setelah memastikan identitasnya, mereka mengonfirmasi bahwa wanita itu adalah pencuci uang yang terlibat dalam jaringan kartel. Kate meminta agar semuanya diamankan. Setelah itu, Kate kembali menemui Graver yang masih berada di atas mobil pengintai untuk memantau situasi. Ia bertanya apakah Graver akan ikut masuk ke bank, namun Graver dengan tegas melarangnya. Menurutnya tidak ada keuntungan hukum yang bisa didapatkan dari masuk ke sana. Namun Kate bersikeras. Ia yakin bahwa informasi yang mereka temukan bisa menjadi kunci pembuka dalam kasus ini. Meski sudah diperingatkan, Kate tetap masuk ke dalam bank ditemani Reggie. Di dalam bank mereka menemukan daftar rekening yang semuanya terdaftar atas nama Manuel Diaz. Setoran tunai dilakukan hampir setiap hari, masing-masing sejumlah $9.000. Angka yang sengaja dibuat agar tak melampaui batas pelaporan wajib kepada otoritas pajak dan keuangan. Pegawai bank menjelaskan bahwa mereka telah menyita rekening-rekening tersebut dan sedang memeriksa pola transfer untuk memastikan semuanya dibekukan. Kemudian, ia menunjukkan rincian yang lebih mencengangkan kepada Kate, sebuah jalur kredit bank yang digunakan untuk mencuci uang. Skemanya sangat rapi, pembayaran utang yang tidak muncul sebagai transaksi tunai, tetapi sebagai saldo pinjaman. Dengan begitu, uang tersebut tidak pernah terlihat oleh lembaga-lembaga pengawas seperti IRS atau DEA. Kate melihat rekening koran dan terkejut, jumlah uang yang tercatat sangat besar. Ia pun segera menunjukkan dokumen tersebut kepada Graver yang menyimpulkan bahwa dana sebesar $17 juta yang terlihat itu hanyalah tipuan. Dalam sistem perbankan seperti itu, tidak ada kontrol terhadap siapa yang menyetor uang ke dalam rekening tersebut, maka akan sangat sulit untuk menuntut secara hukum. Graver menjelaskan bahwa pengacara kartel bisa saja mendapatkan kembali dana tersebut dalam beberapa bulan, namun prosesnya akan penuh masalah. Kate yang mulai frustasi berpendapat bahwa mereka bisa menangkap Manuel Diaz saat itu juga langsung dari jalanan. Namun Graver memiliki rencana berbeda. Ia memutuskan untuk membekukan seluruh rekening yang terhubung dengan jaringan Manuel Diaz. Baginya strategi ini bukan hanya tentang penyitaan, tetapi pancingan agar Diaz merasa terdesak dan kembali ke Meksiko, tempat yang menjadi medan operasi utama mereka. Kate menentang pendekatan itu. Ia menganggap bahwa menunggu Diaz bergerak justru memberi waktu bagi kartel untuk memperkuat pertahanan. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki yurisdiksi legal untuk menindak lebih jauh di wilayah Meksiko. Menurutnya, jika tidak bertindak saat itu juga, kesempatan akan hilang. Perbedaan pandangan ini membuat Kate kecewa terhadap Graver. Bersama Reggie, ia akhirnya memutuskan untuk menemui dua atasannya, Dave dan Phil. Dalam pertemuan tersebut, Kate menjelaskan dengan rinci bahwa ada dana sebesar $9.000 yang disetorkan setiap hari ke dalam rekening yang sama selama 5 tahun terakhir. Jumlah itu memang tidak melanggar batas pelaporan transaksi keuangan, namun tetap mencurigakan. Dave menyangga anggapan bahwa hal tersebut ilegal. Menurutnya, itu masih berada di wilayah abu-abu hukum, terkesan mencurigakan, namun tidak melanggar hukum secara eksplisit.
Kate tetap bersikeras bahwa jika informasi tersebut disampaikan ke IRS, otoritas pajak mungkin akan menilainya sebagai pelanggaran serius. Namun Dave langsung memotong dengan sejumlah pertanyaan yang menusuk. Apa yang sebenarnya Kate ingin lakukan? Apa tujuannya? Kate dengan tegas menyatakan bahwa ia hanya ingin mengikuti prosedur hukum. Ia menginginkan agar semua yang mereka lakukan bisa dipertanggungjawabkan secara legal, bukan sekedar operasi bayangan. Tujuannya adalah membangun kasus yang benar-benar dapat dituntut di pengadilan. Menanggapi hal itu, Dave menyampaikan data yang menunjukkan bahwa pada tahun sebelumnya, mereka berhasil menuntut lebih banyak kasus narkoba dibanding gabungan 2 tahun sebelumnya. Namun ia balik bertanya, apakah Kate dan Reggie merasakan dampaknya di jalanan? Apakah keberhasilan statistik itu benar-benar membawa perubahan nyata? Keduanya hanya bisa menggeleng, mereka tidak merasakan kemenangan apapun dari semua angka yang dibanggakan. Phil kemudian ikut berbicara. Ia menjelaskan bahwa sosok seperti Matt Graver memang bukan penyelidik biasa. Perannya adalah memicu kekacauan, mendorong para penjahat untuk membuat kesalahan fatal. Ketika para penggerak kartel merasa terancam, mereka mulai gugup, kehilangan kepercayaan pada orang-orang mereka, dan tergesa-gesa memindahkan uang. Di saat seperti itulah pintu menuju penangkapan benar-benar terbuka. Bagi Phil, ini adalah strategi perang, bukan hanya soal hukum. Dave menambahkan bahwa seluruh operasi ini bukanlah hasil dari keputusan pribadinya. Ia tidak memiliki kuasa untuk menyewa penasehat seperti Graver, tidak pula berwenang untuk mengesahkan misi kolaboratif lintas instansi, apalagi memobilisasi agen dari pangkalan udara militer. Semua itu ditentukan oleh para pejabat tinggi yang memiliki legitimasi publik, bukan oleh individu yang sekedar diberi posisi. Dengan tegas, Dave menegaskan bahwa misi yang dijalankan ini telah mendapat restu penuh dari otoritas tertinggi negara dan sepenuhnya berada dalam koridor hukum. Pernyataan itu mematahkan harapan terakhir Kate untuk memperjuangkan pendekatan prosedural yang ia yakini. Dalam diam ia mengangguk pelan, menyatakan bahwa ia mengerti. Namun di balik pengakuannya itu, rasa kecewa tetap mengendap dalam dirinya. Baginya, kebenaran seolah telah digeser oleh kepentingan yang lebih besar, yang tak lagi memberinya ruang untuk bertindak sesuai keyakinan hukumnya. Setelah pertemuan yang mengecewakan, Kate yang diliputi rasa frustasi meminta Reggie untuk mengajaknya pergi ke suatu tempat demi mengalihkan pikirannya. Sementara itu, di lokasi berbeda, Manuel Diaz menerima kabar mengejutkan lewat telepon. Rekening miliknya telah dibekukan dan kurir kepercayaannya ditangkap. Diaz panik, ia sadar pihak berwenang kini mulai menyasar langsung ke inti operasinya. Sementara itu, Kate dan Reggie tiba di sebuah kafe. Mereka mencari tempat duduk dan memesan 2 gelas bir. Suasana sedikit mencair. Tak lama seorang pria mendekat. Dia adalah Ted, teman lama Reggie yang juga seorang polisi. Reggie memperkenalkannya pada Kate. Percakapan ringan terjadi. Suasana menjadi lebih santai. Kate memuji permainan Kate dalam pertandingan kasti yang pernah ia tonton. Ia kemudian menawarkan untuk membelikan minuman tambahan. Setelah kembali mereka bercanda, lalu Ted mengajak Kate berdansa. Keduanya larut dalam suasana yang kemudian berlanjut sampai ke apartemen Kate. Namun di tengah keintiman, Kate melihat sesuatu yang mencurigakan. Gelang yang Ted letakkan di atas meja sangat mirip dengan milik salah satu anggota kartel yang sebelumnya ditangkap. Rasa curiga langsung membekapnya. Ia menghentikan semua dan menjauh. Ted merasa ada yang tidak beres dan mencoba menenangkan Kate. Tetapi Kate justru mencoba mengambil pistolnya. Situasi memanas, terjadi perkelahian. Kate berusaha melawan, namun Ted lebih kuat dan berhasil melumpuhkannya. Beruntung Alejandro muncul di motel dan langsung menodongkan senjatanya ke arah Ted dan menyelamatkan Kate tepat pada waktunya. Setelah kejadian itu, Kate dipenuhi amarah. Ia merasa telah dijadikan umpan dalam operasi berbahaya ini dan langsung melampiaskan kemarahannya kepada Graver. Namun Graver dengan tenang membalas bahwa Kate sendirilah yang menempatkan dirinya dalam posisi tersebut. Kate menegaskan bahwa ia telah memperingatkan untuk tidak terlibat lebih jauh, khususnya mengenai penggerebekan di bank, namun tetap saja semuanya mengarah ke jebakan di apartemennya sendiri. Graver menanggapi dengan nada sinis seolah menyindir bahwa Kate ingin terlihat sebagai orang yang telah merancang semua ini. Ia bahkan menyarankan Kate untuk menuliskannya saja dalam laporan resmi. Bagi Graver peristiwa ini adalah perkembangan yang positif.
Ia melihatnya sebagai langkah besar karena situasi tersebut kemungkinan besar akan memaksa Manuel Diaz untuk keluar dari persembunyiannya. Dan bukankah itu memang tujuan mereka sejak awal? Sementara Graver dan Alejandro memaksa informasi dari Ted, Reggie masih diliputi rasa syok. Ia tak menyangka bahwa Ted yang ia anggap sebagai teman sesama polisi ternyata terlibat dalam jaringan kriminal. Reggie mencoba menawarkan diri untuk menemani Kate malam itu, tetapi Kate menolak dengan tenang meskipun masih terlihat terguncang. Di sisi lain, Graver dan Alejandro tengah menginterogasi Ted dengan cara brutal. Ted mengeluh karena terus dipukul dan memohon agar diberi kesempatan bicara. Namun Graver tidak memberikan ruang untuk simpati. Ia terus menekannya dengan pertanyaan tajam, menuntut nama-nama para aparat korup yang bekerja untuk kartel di sepanjang perbatasan. Ted akhirnya mengaku bahwa dirinya memang memberikan informasi kepada pihak kartel, tetapi ia bersikeras bahwa ia tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Alejandro yang tak sabar kemudian menarik rambut Ted, membuatnya berteriak kesakitan. Graver menyindir bahwa luka-luka yang mereka berikan tidak akan meninggalkan jejak yang bisa dibuktikan siapapun, lalu mulai memainkan ancaman yang jauh lebih menakutkan. Graver menegaskan bahwa nasib Ted kini berada di tangannya. Apakah putrinya akan mendapat perlindungan federal atau justru alamat mantan istrinya dipublikasikan secara luas? Ia bahkan mengancam akan mengirim Ted ke penjara paling kejam jika tidak bekerja sama. Didorong oleh rasa takut dan rasa bersalah, Ted akhirnya menyerah dan menawarkan kesepakatan. Dengan penuh panik, Ted bersedia memberikan semua nama aparat yang telah direkrut oleh kartel, asal Alejandro bersedia menjamin keselamatan putrinya. Alejandro menyetujui dan memintanya untuk menyebutkan nama satu persatu, dimulai dari ponsel yang dibawa Ted. Ted pun menunjuk salah satu ponsel dan interogasi intens itu pun berlanjut. Setelah berhasil menggali informasi penting dari Ted, Alejandro melangkah ke kamar Kate. Ia ingin memastikan kondisi wanita itu setelah kejadian traumatis yang baru saja dialaminya. Dengan suara tenang, Alejandro bertanya tentang keadaannya. Kate menjawab singkat bahwa dirinya mulai membaik meskipun jelas masih dalam tekanan emosional. Tanpa banyak kata, Alejandro mengembalikan pistol milik Kate yang sempat diambil saat penyelamatan. Ia menyindir dengan nada serius bahwa Kate seharusnya menembak pria yang menyerangnya. Kate masih terguncang menanggapi dengan rasa malu dan getir. Ia menyadari bahwa ia hampir terlibat secara emosional dengan seseorang yang ternyata adalah pembunuh bayaran. Alejandro buru-buru meluruskan, mengatakan bahwa pria itu bukan pembunuh dalam pengertian sesungguhnya. Ia menjelaskan bahwa si pria hanya ingin menggali informasi dari Kate dan bahwa sasarannya adalah mereka, bukan Kate. Dalam sekejap suasana menjadi lebih tenang. Kate mengucapkan terima kasih, sebuah ungkapan sederhana yang mengandung beban emosional mendalam. Alejandro yang biasanya dingin dan tanpa ekspresi tampak melunak. Ia berkata bahwa Kate mengingatkannya pada seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya, yaitu putrinya yang seumuran dengan Kate. Sebelum keluar dari kamar, Alejandro meminta Kate untuk beristirahat, karena esok hari mereka akan melanjutkan misi memaksa Manuel Diaz kembali ke Meksiko. Dan ketika itu terjadi, mereka akan siap untuk menjatuhkannya. Keesokan paginya, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Silvio, seorang polisi Meksiko yang hidup sederhana bersama istri dan anaknya di sebuah pemukiman terpencil. Di balik kehidupan yang tampak tenang, Silvio ternyata merupakan salah satu aparat yang telah direkrut oleh kartel narkoba. Pagi itu ia mendapat tugas untuk mengangkut sejumlah narkoba melalui sebuah terowongan rahasia yang menghubungkan Meksiko dan Amerika Serikat. Jalur rahasia yang menjadi nadi utama dalam operasi penyelundupan kartel. Sementara itu di sisi lain perbatasan, Kate dan Reggie kembali bergabung dengan tim Graff di sebuah motel yang dijadikan markas sementara. Ketegangan mulai meningkat ketika Kate mempertanyakan rencana operasi yang tengah disiapkan. Graff menjelaskan bahwa Manuel Diaz kemungkinan besar akan segera dipaksa kembali ke Meksiko dan misi mereka adalah memburunya, pertanda bahwa operasi ini telah memasuki tahap akhir. Sebuah diagram terowongan diperlihatkan kepada tim. Meski tidak sepenuhnya akurat, peta tersebut cukup memberikan gambaran umum tentang jalur yang akan mereka tempuh untuk menyusup dan menyerang ke jantung jaringan kartel. Ketika Alejandro menyapa Kate dan bertanya tentang kondisinya, terlihat ada hubungan yang semakin dekat dan penuh rasa saling menghormati. Kate mengatakan lehernya mulai membaik, menunjukkan ia telah pulih dari serangan malam sebelumnya.
Tim Grab menjelaskan bahwa setelah menyusuri terowongan hingga ke gudang utama, mereka akan menyerbu dan membersihkan area. Namun ancaman tetap ada. Para polisi Meksiko yang menjadi kurir kartel. Grab menegaskan siapapun yang berseragam di dalam sana harus dianggap sebagai musuh. Ketika sinyal dari drone menangkap aktivitas mencurigakan, tim langsung bersiaga. Mereka bersiap menanam alat pelacak dan memastikan misi berlangsung dalam koordinasi penuh. Regi protes karena mereka tidak diberi perlengkapan yang layak. Grab menyindir balik mengatakan bahwa karena kemarin mereka mengadu ke ayah, maka sekarang CIA harus berhati-hati agar tidak melanggar hukum domestik. Cat pun akhirnya menyadari bahwa kehadiran mereka hanya formalitas hukum agar CIA bisa beroperasi di tanah Amerika. Ia kecewa menyadari bahwa dirinya hanya dijadikan alat legalitas. Dalam kemarahan, Cat dan Reggie keluar dari motel menuju mobil. Mereka berdialog dengan emosi yang tinggi. Reggie ingin pergi, meyakinkan Cat bahwa mereka hanya dimanfaatkan. Tapi Cat bersikeras. Ia butuh tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang belum terungkap, kebenaran yang meski pahit harus ia hadapi. Ia tidak bisa pergi begitu saja tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Konflik batin dalam dirinya kian dalam, memperlihatkan pertarungan antara idealismenya sebagai agen FBI dan realita kelam dunia yang selama ini ia bela. Malam pun tiba, tim Grab telah tiba di lokasi yang berdekatan dengan jalur masuk ke terowongan rahasia. Mereka memeriksa perlengkapan satu persatu, memastikan senjata dalam kondisi siap, dan mengenakan peralatan night vision. Operasi akan segera dimulai. Informasi dari udara mengonfirmasi bahwa target bergerak cepat sekitar 22 km di selatan Nogales menuju barat. Instruksi diberikan secara tenang namun tegas. Semua diminta mengarahkan senjata ke bawah dan memastikan tidak ada yang menembak anggota tim sendiri. Setelah pembagian pasukan ke dalam 2 skuad, Grab memimpin skuad B dan rekannya memimpin skuad A. Mereka mulai bergerak senyap menuju terowongan, menyusuri jalur yang gelap dan sempit. Drone pengintai memberikan informasi lanjutan. Target kini berada sekitar 50 meter dari posisi mereka, mendekat dari arah pukul 3. Laporan terus berdatangan, hanya 12 meter tersisa antara pasukan dan pusat operasi kartel. Sementara sebagian tim tetap menyusup ke dalam terowongan, Grab memerintahkan agar misi dijalankan secara diam-diam hingga mereka menemukan titik pusat pergerakan musuh. Suara tembakan dimulai. Kontak pertama terjadi. Grab memerintahkan pasukannya untuk memancing perhatian musuh, menciptakan gangguan, dan menggunakan senjata tanpa batasan. Baku tembak pun pecah dalam lorong gelap itu. Peluru berterbangan menewaskan beberapa anggota kartel. Cat hampir saja tertembak. Ia terjatuh dan kehilangan senjatanya. Reggie bergegas melindunginya, meminta Cat tetap berada di belakang. Di tengah kekacauan terdengar tembakan dari arah lain, lebih jauh di dalam terowongan. Cat dan Reggie segera menuju ke arah suara tersebut. Saat melangkah lebih dalam, Cat melihat Alejandro menyelinap ke arah berbeda. Gerak-geriknya mencurigakan. Tanpa memberitahu Reggie, Cat memutuskan mengikuti Alejandro secara diam-diam. Sementara itu di sisi lain, Silvio yang mengenakan seragam polisi tengah membantu salah satu anggota kartel menurunkan bungkusan narkoba dari mobil patroli. Mereka tampak tergesa-gesa, penuh kecemasan dan berusaha segera melarikan diri. Namun ketika Silvio hendak pergi, anggota kartel itu tiba-tiba menodongkan senjata ke arahnya dan memaksanya untuk menyerahkan kunci mobil. Tiba-tiba dari balik kegelapan, Alejandro muncul dan tanpa ragu langsung menembak mati anggota kartel tersebut. Ia lalu menodongkan senjatanya ke arah Silvio dan memerintahkannya untuk mengangkat tangan serta berbalik badan. Beberapa detik kemudian, Cat muncul dari balik bayangan. Cat muncul dan menyaksikan kejadian tersebut dan segera mengerahkan senjatanya ke arah Alejandro dan Silvio, meminta keduanya untuk menjauh dan meletakkan senjata. Ketegangan meningkat, namun Alejandro tetap tenang dan tiba-tiba menembak Cat lebih dulu. Meski begitu, Cat tidak terluka parah karena tembakan itu mengenai rompi anti peluru yang dikenakannya. Alejandro mendekati Cat yang terkapar dan memperingatkannya agar tidak lagi menodongkan senjata kepadanya. Ia lalu menyuruh Cat untuk menarik nafas dan kembali ke permukaan. Setelah itu, Alejandro menyeret Silvio masuk ke dalam mobil polisi dan segera melarikan diri menuju Meksiko untuk menyusul Manuel Diaz. Di waktu yang sama, Grab bersama timnya telah berada di luar terowongan.
Mereka memantau situasi melalui alat pelacak dan komunikasi audio, memastikan bahwa Alejandro telah melewati jalurnya sesuai rencana. Grab mengonfirmasi bahwa operasi berjalan lancar, kecuali bagi 2 orang yang terlibat dalam insiden sebelumnya. Ia lalu menyindir rekannya agar sebaiknya pergi ke luar negeri dan berhenti menjadi pengasuh. Ketika Reggie bertanya tentang keberadaan Kate, Grab mengira bahwa Kate masih bersama Reggie. Namun saat menyadari bahwa Kate tertinggal, mereka memutuskan untuk kembali masuk ke dalam terowongan. Sebelum mereka bisa bergerak, Kate tiba-tiba muncul dan langsung menghantam Grab dengan amarah. Reggie mencoba membantu Kate, tetapi tim Grab segera menghadang dan menciptakan ketegangan di antara mereka. Grab berusaha menenangkan situasi dengan menyeret dan mengunci tubuh Kate yang mengamuk, yang memerintahkannya untuk berhenti melawan dan tetap tenang. Setelah Kate terlihat sedikit tenang, Grab mulai menjelaskan kenyataan di balik misi tersebut. Ia memberitahu bahwa Kate telah masuk terlalu jauh dan menyaksikan hal-hal yang seharusnya tidak dilihatnya. Grab kemudian menjelaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk mengembalikan kekuasaan perdagangan narkoba ke tangan satu kartel besar yang terorganisir dan bisa diajak bekerja sama, seperti era Medellin dulu. Menurutnya, sistem yang dikendalikan satu pihak lebih mudah ditangani daripada kekacauan antar kartel seperti saat ini. Ia menjelaskan bahwa Alejandro bukan sekedar tentara bayaran, melainkan pria yang memiliki dendam pribadi. Dulu ketika Alejandro masih menjadi jaksa di Juarez, istrinya dipenggal dan putrinya dibunuh lalu dibuang ke dalam tong berisi asam oleh perintah Alarcon, tokoh penting dalam kartel Meksiko. Misi ini bagi Alejandro bukan hanya pekerjaan, ini adalah pembalasan pribadi. Grab menegaskan bahwa Alejandro bekerja untuk siapapun yang bisa membawanya lebih dekat kepada orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya, entah itu Amerika, Kolombia, atau siapapun yang punya informasi. Semua itu dilakukan agar Alejandro bisa menangkap pelaku dan menuntaskan dendamnya. Mendengar penjelasan itu, Kate bersikeras bahwa tindakan mereka tidak dapat dibenarkan. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan orang yang bisa dibungkam begitu saja, dan mengancam akan mengungkapkan semua yang terjadi kepada publik. Grab menanggapinya dengan peringatan dingin bahwa langkah seperti itu akan menjadi kesalahan besar bagi Kate. Sementara itu Alejandro yang masih menyandra Silvio akhirnya menemukan posisi Manuel Diaz dan mulai mengikutinya dari belakang. Dengan pengamatan intensif, Alejandro mengonfirmasi bahwa mobil Mercedes hitam di depannya adalah kendaraan yang dikendarai Manuel. Ia memerintahkan Silvio untuk mempercepat kendaraan mereka dan segera mendekati target. Sesuai instruksi, Silvio menyalakan lampu mobil dan memaksa Manuel untuk menepi ke pinggir jalan. Manuel Diaz merasa terganggu, menggerutu saat mobilnya diberhentikan. Ketika mobil sudah berhenti sepenuhnya, Alejandro menyuruh Silvio menggunakan pengeras suara untuk memaksa Manuel keluar dari kendaraan. Silvio pun mengikuti perintah itu dan memanggil Manuel dengan tegas. Saat Manuel belum juga merespon, Alejandro menyuruh Silvio mengulangi perintahnya dengan ancaman yang lebih kasar. Akhirnya Manuel keluar dari mobil. Alejandro menginstruksikan Silvio agar memerintahkan Manuel mengangkat jaketnya dan berbalik badan untuk memastikan tidak membawa senjata. Meskipun Manuel sempat membalas dengan arogansi, Alejandro tetap memaksa Silvio mengancam akan membunuhnya jika tak patuh. Dalam tekanan, Manuel akhirnya mengikuti semua perintah termasuk meletakkan pistolnya ke tanah. Setelah situasi terkendali, Alejandro memuji Silvio sebagai polisi yang baik dan memintanya keluar dari mobil. Namun sesaat setelah Silvio turun, Alejandro secara mengejutkan menembaknya dari belakang dan kemudian menembak kaki Manuel untuk melumpuhkannya. Saat Manuel jatuh dan berseru bahwa dirinya adalah bos, Alejandro tetap tenang dan memerintahkannya untuk berbaring. Alejandro lalu memeriksa tubuh Manuel untuk memastikan tidak ada senjata tersembunyi. Dengan penuh ketegasan ia mengungkap bahwa dirinya tahu siapa Manuel Diaz dan memaksanya untuk mengantarkannya ke bos besar mereka Alarcon. Ia mengancam Manuel dengan menyebutkan bahwa jika dia mencoba sesuatu, maka putrinya akan mengalami hal mengerikan. Manuel terpaksa menuruti dan membawa Alejandro masuk ke kediaman Alarcon. Di pos pengamanan, Manuel dikenali oleh petugas dan diperbolehkan masuk. Namun Alejandro segera menembak penjaga itu dan membiarkan Manuel melanjutkan perjalanan. Dalam mobil, Manuel bertanya apa yang akan terjadi begitu mereka tiba. Alejandro hanya menjawab bahwa mobil akan dihentikan dan ia akan turun.
Begitu mereka tiba di rumah Alarcon, Alejandro membunuh satu persatu anak buah yang berjaga, termasuk Manuel Diaz. Dari kejauhan ia melihat Alarcon sedang menikmati makan malam bersama istri dan dua puteranya. Ketika Alejandro akhirnya masuk dan berdiri di hadapan mereka, suasana makan malam berubah menjadi tegang. Dengan senjata terarah, Alejandro menyapa mereka dengan dingin. Ia memperingatkan agar tetap tenang jika tidak ingin semuanya berakhir tragis. Setelah memastikan bahwa anak-anak Alarcon tidak mengerti bahasa Inggris, Alejandro memutuskan berbicara dengan Alarcon dalam bahasa tersebut. Sambil memaksa mereka tetap makan, Alejandro menegaskan betapa ironisnya setiap malam Alarcon mengirim kematian kepada keluarga-keluarga lain. Namun kini ia duduk tenang menikmati makan malamnya. Ia ingin malam itu menjadi sama, namun dengan akhir yang berbeda. Saat Alarcon mencoba menggugat moral Alejandro dengan menyebut bahwa pengirimnya pun tidak lebih baik, Alejandro tetap tenang dan menyebut bahwa semua ini adalah pembalasan pribadi. Ketika Alarcon menyinggung anak dan istri Alejandro, suasana semakin mencekam. Alejandro membalas bahwa ini memang masalah pribadi baginya. Meskipun Alarcon memohon agar tidak membunuh keluarganya, Alejandro mengabaikannya dan dengan dingin menembak istri dan dua putranya di depan mata Alarcon. Ketakutan menyelimuti wajah sang bos. Alejandro kemudian menyuruh Alarcon menyelesaikan makan malamnya sebelum akhirnya menembaknya 2 kali. Keesokan paginya, Kate terlihat berdiri di balkon apartemennya dalam keadaan masih syok berat akibat peristiwa mengerikan yang ia saksikan di terowongan. Ketegangan semakin memuncak saat tiba-tiba Alejandro muncul di belakangnya dan menyarankannya agar tidak berdiri di balkon untuk sementara waktu. Mereka kemudian duduk bersama dan Alejandro memperhatikan betapa rapuhnya Kate. Ia mengatakan bahwa Kate terlihat seperti seorang gadis kecil ketika diliputi rasa takut. Ia lalu mengungkapkan bahwa Kate mengingatkannya pada putrinya yang telah direnggut darinya. Alejandro kemudian mengeluarkan selembar dokumen dan meminta Kate untuk menandatanganinya. Dokumen itu menyatakan bahwa semua tindakan mereka dilakukan sesuai prosedur. Namun Kate menolak dan mengatakan bahwa ia tidak sanggup menandatanganinya. Alejandro memintanya sekali lagi untuk menandatangani. Saat Kate tetap menolak, Alejandro tiba-tiba menodongkan pistol ke lehernya, membuat Kate ketakutan dan gemetar. Dengan penuh tekanan, Alejandro bertanya apakah Kate ingin bunuh diri. Akhirnya dengan rasa terpaksa dan ketakutan yang mendalam, Kate pun menandatangani dokumen itu. Setelah itu, Alejandro menyarankannya untuk pindah ke kota kecil, ke tempat di mana hukum masih memiliki arti. Ia mengatakan bahwa Kate tidak akan mampu bertahan di tempat seperti ini karena Kate bukanlah serigala. Sedangkan dunia yang mereka hadapi adalah dunia para serigala. Setelah meninggalkan apartemen, Alejandro berjalan di sepanjang jalan. Dari balkon, Kate yang masih menyimpan luka dan kemarahan mencoba membidik Alejandro dengan pistol. Namun saat Alejandro berbalik dan menatap langsung ke arahnya, tatapan tajam penuh ketegasan itu membuat Kate tidak mampu menarik pelatuknya. Ia hanya terdiam, menyadari bahwa ia telah tenggelam terlalu jauh ke dalam dunia kelam yang tak pernah ia harapkan. Setiap tahun ribuan orang diselundupkan melintasi perbatasan Amerika-Meksiko demi keuntungan para pelaku perdagangan manusia. Perbatasan ini berada di bawah kendali ketat kartel-kartel Meksiko. Dalam beberapa tahun terakhir, kartel tersebut mulai menyelundupkan teroris ke dalam wilayah Amerika Serikat. Di Texas, sebuah helikopter patroli perbatasan dikerahkan untuk menyisir wilayah sekitar Laredo setelah radar mendeteksi pergerakan mencurigakan. Tim patroli darat pun dikerahkan menuju lokasi. Beberapa orang ditemukan sedang mencoba menyeberang secara ilegal. Pasukan patroli segera mengepung dan memerintahkan mereka untuk menyerah. Beberapa langsung mematuhi perintah, namun satu orang melarikan diri ke arah semak belukar. Helikopter memburunya dari udara sementara pasukan darat mengepung setiap jalur pelarian. Pria itu akhirnya terpojok tanpa jalan keluar. Dalam keputusasaan, ia membuka tas ransel yang dibawanya memperlihatkan bom rakitan yang tersembunyi di dalamnya. Ia berlutut dan mulai berdoa dalam diam. Beberapa detik kemudian, bom itu meledak dengan dahsyat menewaskan petugas di sekitar lokasi. Akibat ledakan itu, pemerintah Amerika segera mengirim tim dari DEA untuk menyelidiki lokasi kejadian. Di antara puing-puing yang berserakan, tim menemukan sebuah sajadah. Di waktu yang sama ratusan mil jauhnya, Kansas City diguncang oleh tragedi yang lebih mengerikan.
4 pria yang merupakan bagian dari sel teroris memasuki sebuah minimarket. Beberapa menit setelah mereka menyebar ke 3 titik strategis di dalam toko, ketiganya meledakkan diri secara berurutan. Serangan bundir itu menewaskan warga yang berada di dalam. Pria keempat berdiri di pintu masuk sebelum meledakkan dirinya yang menunduk dan berdoa dalam diam. Di dekat pintu, seorang ibu yang hendak keluar bersama putrinya menyadari bahaya itu. Ia mencoba menenangkan anaknya dan dengan suara gemetar memohon agar pria tersebut menghentikan niatnya. Namun semua harapan sirna, bom terakhir meledak. Sang ibu, putrinya dan pria itu sendiri tewas dalam ledakan yang brutal. Kejadian tersebut langsung menjadi sorotan media. Siaran televisi memberitakan dengan nada horor, duka dan kepedihan. 15 orang tewas termasuk 2 anak-anak. Puluhan lainnya luka-luka. Rekaman kamera keamanan memperlihatkan wajah para pelaku yang kini menjadi buronan nasional. Pemerintah merespon cepat. Sekretaris Menteri Pertahanan James Ridley tampil di hadapan publik untuk menyampaikan pernyataan resmi. Ia menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah membantu korban yang selamat serta mendukung keluarga yang kehilangan. Namun lebih dari itu, ia menyampaikan pesan keras bagi para pelaku. Ledakan itu tidak akan melemahkan Amerika, sebaliknya justru memperkuat tekad bangsa untuk melawan balik dengan segala kekuatan yang dimiliki. Sementara itu di Teluk Somalia, pasukan elit CIA yang dipimpin oleh Graver tengah melancarkan operasi militer terhadap markas bajak laut yang diketahui terafiliasi dengan kelompok teroris. Dengan taktik penyergapan yang cepat dan mematikan, satu persatu musuh berhasil dilumpuhkan. Dari seluruh target, hanya satu yang dibiarkan hidup. Seorang pria bernama Basir. Ia ditangkap karena diyakini memiliki informasi penting yang bisa mengungkap jaringan lebih besar di balik serangan teroris. Keesokan paginya, Basir dibawa ke camp untuk diinterogasi. Graver memimpin langsung proses tersebut dengan pendekatan psikologis. Ia menunjukkan cuplikan video rumah Basir dari drone pengintai lalu tanpa basa-basi memerintahkan serangan udara. Dalam hitungan detik rumah itu hancur. Ledakan tersebut menjadi pesan tegas bahwa Graver tidak main-main. Di bawah tekanan mental, Basir akhirnya membuka informasi penting. Para teroris yang menyusup ke Amerika ternyata berasal dari Yaman dan diselundupkan melalui jalur laut menggunakan kapal kargo bukan lewat jalur udara. Metode ini memungkinkan mereka menghindari deteksi keamanan bandara. Informasi itu segera disampaikan Graver kepada Direktur CIA Cynthia Force melalui sambungan terenkripsi. Mereka menyimpulkan jaringan ini terhubung dengan kartel narkoba. Dana operasinya dilacak berasal dari Camp Qasim Al-Raimi, markas ekstremis. Kapal yang digunakan adalah kapal kargo Panama bernama La Victorina, milik perusahaan Meksiko Grupo Duro, yang ternyata dimiliki kartel pemimpin Carlos Reyes. Temuan ini mengejutkan CIA, jaringan teroris dan kartel narkoba ternyata bekerja sama. Cynthia memutuskan memulangkan Graver ke Washington dengan pesawat khusus untuk menyusun strategi lanjutan menghadapi ancaman baru ini. Adegan berpindah ke sebuah rumah sederhana di McAllen, wilayah perbatasan Texas. Di sana, seorang remaja bernama Miguel Hernandez sedang bersiap berangkat ke sekolah. Ia berpamitan kepada ibunya, mengatakan bahwa ia akan pulang terlambat karena harus mengikuti festival sains. Saat ibunya menawarkan untuk menjemput, Miguel menolak, menyebut akan pulang naik bus seperti biasa. Miguel berjalan bersama temannya ke sudut jalan tempat bus sekolah biasa menjemput mereka. Namun ketika bus tiba, Miguel tidak naik. Sebaliknya, ia masuk ke dalam mobil Hector yang datang menjemputnya pada waktu yang sama. Mobil itu membawa mereka ke tepian sungai Rio Grande, batas alami antara Amerika Serikat dan Meksiko. Tempat itu sunyi, hanya suara air mengalir dan semilir angin yang terdengar. Di sana, Hector membuka pembicaraan serius. Ia menunjukkan pada Miguel kenyataan pahit hidup di perbatasan. Orang-orang bekerja sebagai pengawas dengan bayaran rendah. Hanya $20–30 sehari dengan risiko besar. Tapi Hector tahu Miguel berbeda. Ia memahami 2 budaya, lancar 2 bahasa, dan yang paling penting memiliki paspor. Artinya, ia bisa keluar masuk wilayah perbatasan tanpa menimbulkan kecurigaan. Hector menjelaskan bahwa kartel Matamoros sedang mencari orang-orang seperti Miguel untuk menyelundupkan barang atau manusia. Sebagai godaan, Hector menyerahkan sejumlah uang tunai kepada Miguel. Ia tak memaksa, hanya meletakkan uang itu di tangan Miguel, berkata bahwa itu miliknya jika ia menginginkannya. Miguel memandangi uang itu bimbang. Setelah momen hening, ia menerimanya.
Diam-diam keputusan besar telah dibuat. Singkat cerita, adegan kembali berpindah ke Graver yang sedang dalam perjalanan bersama Direktur CIA Cynthia Force menuju kantor Kementerian Pertahanan untuk bertemu dengan Sekretaris Menteri James Ridley. Di dalam kendaraan, Cynthia menyarankan Graver menggunakan tabir surya. Namun Graver menanggapinya dengan santai dan menyindir bahwa tabir surya tidak dibutuhkan jika perang dimulai di tempat berawan. Sesampainya di kantor, Cynthia memperkenalkan Graver kepada James. Tanpa basa-basi, James langsung menanyakan pandangan Graver mengenai komoditas paling berharga yang saat itu diselundupkan oleh kartel ke Amerika Serikat. Graver menjelaskan bahwa 2 dekade lalu, kokain adalah komoditas utama, namun kini manusia menjadi yang paling bernilai. Ia mengungkap bahwa manusia merupakan sumber daya yang tidak perlu ditanam atau diproses dan, jika gagal menyeberang, akan mencoba lagi, bahkan membayar lebih mahal daripada harga narkotika. James selalu menyampaikan bahwa pemerintah berencana mengklasifikasikan kartel sebagai organisasi teroris, sehingga memungkinkan tindakan militer dan intelijen yang lebih luas. Graver menyatakan kesiapannya untuk bertindak, namun menolak pendekatan tradisional seperti membunuh pemimpin kartel. Ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut hanya akan menyebabkan perpecahan dan lahirnya faksi-faksi baru. Sebagai gantinya, ia mengusulkan penculikan anak pemimpin kartel sebagai metode untuk memicu konflik internal antar kelompok. Strategi ini dinilainya lebih efektif dan pernah diterapkan dalam operasi di Timur Tengah. Meski James menyadari risikonya, Graver menegaskan bahwa operasi semacam ini harus dijalankan di luar jalur resmi, tanpa keterlibatan langsung pemerintah dan tanpa jejak. Setelah pertemuan selesai, Graver segera mengambil langkah cepat. Pada malam harinya, ia menemui Andy Weldon, seorang pejabat dari perusahaan militer swasta, untuk mengamankan dukungan logistik dan personil. Dalam pertemuan tersebut, Graver menyampaikan bahwa ia membutuhkan seluruh perlengkapan dan dukungan operasional, termasuk drone bersenjata, 2 helikopter Black Hawk, sistem komunikasi militer, serta tim serbu, penembak jitu dan ahli peledak yang berstandar pasukan khusus Sokom GCU. Andy sempat mengira Graver akan menjalankan misi di Ukraina atau bahkan berencana melakukan kudeta. Namun Graver menjelaskan bahwa misi ini adalah penculikan sebagai bagian awal dari operasi yang lebih besar. Untuk menjaga kerahasiaan, Graver meminta agar Andy hanya mengetahui informasi seperlunya. Ketika ditanya tentang lokasi operasi, Graver menyebutkan Meksiko sebagai wilayah sasaran, bukan untuk menyerang pemerintahnya, melainkan menargetkan kartel narkoba secara langsung. Menanggapi skala dan sensitivitas misi, Andy bertanya mengenai mekanisme pembayaran. Graver menjawab bahwa dana harus dikirim ke sebuah perusahaan bernama Rio Verde yang berbasis di Brasil. Karena menyadari bahwa ini akan menjadi operasi jangka panjang, Andy mengajukan syarat pembayaran sebesar $10 juta per bulan untuk gaji dan suplai, serta tambahan $150 juta sebagai biaya ekstra dan jaminan kekebalan hukum. Graver tanpa basa-basi menyatakan persetujuannya. Kesepakatan pun tercapai. Operasi gelap di perbatasan Meksiko resmi dimulai. Setelah menyelesaikan kesepakatan dengan Andy, Graver langsung terbang ke Bogota, Kolombia. Di sana ia menemui Alejandro, seorang agen lapangan berpengalaman dan spesialis operasi rahasia yang telah lama tidak aktif dalam misi-misi resmi. Tanpa basa-basi, Graver menyampaikan inti dari misinya. Kali ini tidak akan ada aturan. Semua batasan dilepas. Alejandro diberi kebebasan penuh untuk bertindak sesuai keinginannya. Ketika Alejandro bertanya sejauh apa kebebasan itu berlaku, Graver hanya menyebut satu nama yang memicu emosi mendalam dalam diri Alejandro, Carlos Reyes, pemimpin kartel yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya. Dengan tatapan tajam dan penuh arti, Graver menegaskan bahwa inilah saatnya bagi Alejandro untuk menuntut balas. Ini adalah kesempatan yang tak bernilai untuk menyelesaikan dendam lamanya, sekaligus melibatkan dirinya dalam misi yang lebih besar, memulai perang antar kartel. Ketika Alejandro bertanya dengan siapa mereka akan berperang, Graver menjawab dengan dingin namun jelas, dengan semua orang. Sebuah kalimat yang menandai dimulainya konflik besar yang akan mengguncang jaringan kartel hingga ke akarnya. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Graver, Alejandro mulai melaksanakan rencana yang telah disusun matang. Ia terbang ke Mexico City untuk memulai operasi rahasia yang bertujuan mengadu domba antar kartel Matamoros dan kelompok Carlos Reyes. Langkah pertamanya adalah menghabisi salah satu tokoh penting kartel,
seorang pengacara terkenal yang menjadi ujung tombak hukum kartel Matamoros. Saat pengacara itu hendak bepergian, Alejandro menghadang mobilnya di tengah jalan. Menyadari bahaya, sang pengacara mencoba melarikan diri, namun Alejandro menembak kakinya hingga terjatuh. Tanpa belas kasihan, ia memerintahkan pengacara itu mengenakan kacamata. Begitu dikenakan, Alejandro membuka penutup kepalanya dan memperlihatkan wajahnya. Wajah yang langsung dikenali sang korban. Tak memberi ampun, ia mengangkat pistol dan menembak mati pengacara itu. Pembunuhan tersebut menjadi berita utama di media nasional. Nama pengacara itu Diaz disebut sebagai tokoh penting di kartel Matamoros. Pihak berwenang mencurigai bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh kartel saingan dan mereka khawatir bahwa kejadian ini akan memicu serangan balasan dan meletuskan perang antar kartel. Sementara berita itu tersebar luas, Alejandro dan Graver bersama timnya sudah menyiapkan target berikutnya, penculikan Isabel Reyes, putri dari Carlos Reyes. Sejak malam sebelumnya, tim Graver telah menginap di sebuah hotel dekat sekolah Isabel untuk mengawasinya. Anak buah Graver menilai penculikan akan lebih mudah dilakukan di rumah. Namun Graver menegaskan bahwa kekacauan di jalan akan menguatkan ilusi bahwa kartel lainlah pelakunya. Di sisi lain, Isabel yang dikenal brutal dan temperamental seperti ayahnya sedang berada di sekolah. Ia terlibat perkelahian sengit dengan teman sekelasnya. Untungnya, guru segera melerai dan Isabel dibawa ke ruang kepala sekolah. Dalam sesi interogasi, Isabel menyatakan bahwa ia hanya membela diri setelah dihina dan ditampar. Meskipun kepala sekolah tampak terganggu dengan sikap Isabel, ia tak berani mengambil tindakan tegas karena pengaruh dan kekuatan ayah Isabel yang sangat ditakuti. Ketika bel sekolah berbunyi, Isabel dijemput oleh pengawal pribadi ayahnya. Namun tim Graver yang terus memantau pergerakannya segera melaporkan situasi itu dan memutus semua sinyal komunikasi di sekitar lokasi. Alejandro, Graver bersama tim bertopeng mengikuti mobil Isabel dari belakang. Pengawal Isabel pun mulai curiga saat menyadari koneksi ponsel Isabel terputus. Tak lama kemudian jalan di depan mobil diledakkan oleh tim Graver, menciptakan kekacauan besar yang membuat pengawal pribadi Isabel tak sempat bereaksi. Mereka disergap dan dilucuti senjatanya dengan cepat. Dalam kepanikan itu, Isabel segera dipindahkan ke mobil milik Graver. Kepala dan telinganya ditutup untuk mencegahnya mengetahui lokasi atau mengenali siapapun di sekitarnya. Di tengah kerusuhan, Alejandro meninggalkan sebuah pesan provokatif yang sengaja dibuat seolah-olah berasal dari kartel Matamoros. Pesan ini merupakan peringatan keras kepada Carlos Reyes sebagai bentuk ilusi bahwa serangan tersebut adalah ulah kartel pesaing lama mereka. Setelah penculikan, Isabel diterbangkan ke Texas dan setibanya di pangkalan Angkatan Udara Amerika di Corpus Christi, dia langsung dibawa oleh Alejandro ke rumah aman yang telah disiapkan. Sementara itu, Graver menuju Gedung 5, pusat komando yang dilengkapi dengan layar pemantau dan sistem pelacakan satelit. Di sana tim Graver meninjau rekaman dan data dari operasi yang baru saja dilakukan. Laporan intelijen menyebutkan bahwa kemungkinan Reyes memiliki rumah keluarga di sekitar Monterrey. Aparat Meksiko dari berbagai level kini telah merespon dan berada di lokasi tersebut. Sayangnya, satelit tidak mampu menyadap percakapan dari ponsel-ponsel di area itu. Meski mereka berhasil mengunci koordinat dan nomor-nomor yang aktif, fokus mereka kemudian berpindah ke rumah Reyes di Mexico City yang tampaknya hanya dihuni oleh para bawahannya. Rumah itu sangat mewah, berisi 30 kamar, sangat berlebihan untuk ukuran seorang gadis remaja seperti Isabel. Graver meminta rekaman penculikan diputar ulang. Dari rekaman satelit, terlihat seolah semua pengawal Isabel tewas, namun kenyataannya hanya satu yang ditembak. Satu lainnya tewas dalam kecelakaan dan 2 lainnya hanya diikat. Graver menjelaskan bahwa risiko ini diambil untuk mengamati bagaimana reaksi pihak musuh setelah mereka meninggalkan lokasi. Ketika rekaman dimundurkan ke momen setelah tim meninggalkan tempat kejadian, mereka menangkap aktivitas mencurigakan. Terdengar suara dari ponsel hitam. Penelusuran sinyal menunjukkan bahwa panggilan itu tidak berasal dari rumah Reyes, melainkan dari seorang individu di sisi lain lokasi. Sosok ini diduga sebagai penghubung atau mata-mata. Tim segera menampilkan citra langsung dan mengunci sinyal dari ponsel tersebut. Mereka mengidentifikasi penggunanya sebagai seorang polisi yang ternyata bekerja untuk Carlos Reyes. Dialah yang bertanggung jawab atas penembakan salah satu pengawal Isabel. Analisis data menunjukkan bahwa pria ini adalah sosok penting dalam jaringan, disebut sebagai rajanya. Tim segera melacak pergerakan dan aktivitas digitalnya secara real time.
Sementara itu di rumah aman, Isabel yang masih dalam kondisi ditutup kepala dan telinganya terus memohon agar tidak disakiti. Ketika ponsel Alejandro bergetar, ia mulai menjalankan bagian berikutnya dari rencananya. Ia memerintahkan seorang anak buahnya yang berpenampilan mencolok dan karismatik layaknya penjahat film untuk membawa Isabel ke kamar mandi dan mengurungnya di sana. Begitu Isabel sudah masuk ke kamar mandi, penutup kepalanya dilepas. Dengan wajah ketakutan dan mata yang berkaca-kaca, Isabel kembali memohon. Ia berjanji tidak akan memberitahu siapapun jika dilepaskan, mengucapkan sumpah demi keselamatannya. Tanpa banyak bicara, anak buah Alejandro menyuruhnya minum dari keran jika merasa haus, lalu meninggalkannya sendiri di ruangan kecil itu. Beberapa saat kemudian, Alejandro mulai menjalankan skenario penyelamatannya. Ia menyamar sebagai polisi DEA yang menyerbu rumah aman. Dengan suara lantang ia berteriak, menyuruh semua orang untuk merunduk dan mengangkat tangan. Ia menciptakan suasana seolah-olah ini adalah penggerebekan resmi dari aparat penegak hukum. Dengan langkah cepat ia menyusuri ruangan sambil meneriakkan bahwa situasi sudah terkendali. Ia terus mengulang aman sebagai sinyal kepada timnya atau untuk meyakinkan siapapun yang mendengarnya, termasuk Isabel. Kemudian ia menemukan Isabel. Dengan nada tenang dan penuh perhatian, ia mendekatinya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Isabel yang masih dalam keadaan trauma mencoba memahami apa yang terjadi. Dan Alejandro dengan suara meyakinkan memberitahunya bahwa semuanya telah aman. Meski masih ketakutan, Isabel mengikuti Alejandro perlahan. Ia terus menenangkan gadis itu dengan kata-kata lembut dan dengan langkah hati-hati yang menggiring Isabel menjauh dari lokasi penyekapan dan membawanya menuju pangkalan militer Amerika. Setibanya di pangkalan, Alejandro mulai menggali informasi penting dengan menanyakan nama yang ingin Isabel gunakan dalam laporan. Isabel menyebut namanya sendiri dan Alejandro mencatatnya sebagai identitas resmi. Dengan pendekatan lembut ia melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dasar, termasuk apakah Isabel mengalami kekerasan selama penculikan. Saat melihat bekas luka di wajahnya, Alejandro menunjukkan kekhawatiran. Isabel menjelaskan bahwa luka itu bukan akibat penculikan, melainkan perkelahian di sekolah. Dalam suasana yang lebih tenang, Isabel bertanya kapan ia bisa pulang. Alejandro menjelaskan bahwa masih ada beberapa tahapan investigasi. Namun ia meyakinkan Isabel bahwa dirinya kini berada di tempat yang aman. Sebelum pergi, Alejandro menyerahkan Isabel kepada Alicia yang akan menjaganya dan berpesan agar Isabel tak ragu meminta bantuan kapanpun diperlukan. Keesokan harinya, Alejandro dan Graver menemui Rafael, teman lama mereka, untuk meminta bantuan. Mereka ingin menjebak kartel Matamoros dengan cara menaruh Isabel di wilayah mereka agar Carlos Reyes terpancing memulai perang. Rafael menyarankan agar Isabel ditinggalkan di kantor polisi federal di Mendes, wilayah yang dikuasai Matamoros. Jika Reyes datang mencarinya, ia harus bertempur untuk membawa Isabel keluar. Graver meminta Rafael untuk menyebarkan cerita bahwa Isabel ditemukan saat serangan di Brownsville. Rafael memperingatkan bahwa Matamoros adalah wilayah kuat, dan Reyes akan kesulitan menempatkan pasukannya di sana. Graver menegaskan bahwa operasi harus segera dilakukan sebelum rahasia ini tersebar. Rafael setuju dan akan menyiapkan pengawalan dari polisi federal di perbatasan. Alejandro menambahkan bahwa setiap kekacauan yang bisa menjatuhkan Carlos Reyes adalah hal yang baik. Rafael pun mendoakan keberhasilan mereka. Setelah bertemu dengan Rafael, Graver dan Alejandro kembali ke mobil untuk meninggalkan lokasi. Saat hendak pergi, Miguel tiba-tiba muncul dan hampir tertabrak mobil mereka. Ia marah, tapi hanya ditatap dingin oleh Alejandro. Begitu suara sirine terdengar, Miguel segera pergi. Ternyata Miguel sedang terburu-buru karena harus bertemu Hector yang akan membawanya ke Meksiko. Dalam perjalanan, Miguel merasa cemas karena belum pulang dan takut dimarahi ayahnya. Namun Hector menegaskan bahwa mulai sekarang Miguel akan mengikuti aturan baru dan bertemu orang penting. Sesampainya di tempat tujuan, Hector memperkenalkan Miguel kepada Gallo, orang kepercayaan kartel Matamoros yang mengatur penyelundupan imigran. Gallo menyambut Miguel dengan ramah tapi juga penuh tekanan. Ia menyampaikan bahwa ia butuh orang yang bisa dipercaya dan memberi tugas kepada Miguel untuk menyeberangkan imigran melalui bis nomor 33. Gallo juga memberi peringatan keras agar Miguel tidak macam-macam. Ia mengancam dengan kisah sadis soal ikan koi peliharaannya, Santa Claus, yang biasa digunakan untuk menghancurkan musuhnya. Meskipun takut Miguel menerima tugas itu, tergiur janji akan mendapatkan uang lebih banyak dari ayahnya dalam setahun.
Sementara itu di dalam sebuah ruangan di pangkalan militer, Alejandro menemui Isabel yang masih terlihat cemas. Isabel ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, sementara Alejandro mencoba menenangkannya. Ia menjelaskan bahwa mereka akan menyerahkannya kepada tentara Meksiko yang kemudian akan membawanya kembali kepada ayahnya. Setelah memastikan Isabel siap, Alejandro memakaikan rompi anti peluru kepadanya. Di luar, Graver dan timnya sudah bersiap untuk memindahkan Isabel ke wilayah yang dikuasai kartel Matamoros. Mereka bergerak cepat menaikkan Isabel ke dalam kendaraan baja sebelum meninggalkan pangkalan militer Amerika. Konvoi bergerak dengan lancar di bawah langit cerah. Situasi tampak tenang. Pantauan udara melaporkan bahwa tidak ada ancaman di sepanjang jalur yang mereka lewati. Jalanan bersih dan polisi federal Meksiko tampaknya telah menepati janji untuk memastikan perjalanan mereka aman. Namun di dalam salah satu kendaraan, Isabel mulai merasakan keganjilan. Matanya memperhatikan dengan cermat setiap detail di luar jendela. Ia sadar bahwa konvoi tidak berhenti di pos pemeriksaan perbatasan seperti yang seharusnya. Kecurigaan itu berubah menjadi kegelisahan saat kendaraan mulai keluar dari jalan utama dan memasuki jalur tanah yang berdebu. Pemandangan di sekitar menjadi terbatas dan laporan dari radio semakin tidak jelas menunjukkan bahwa jalur yang dilalui telah berubah. Ketegangan meningkat saat tim pengawas udara tiba-tiba melaporkan adanya pergerakan dari arah kanan. Tak lama kemudian serangan mendadak terjadi. Rentetan tembakan menghantam konvoi. Polisi federal yang seharusnya melindungi mereka justru berkhianat dan melancarkan serangan. Graver segera memerintahkan seluruh tim untuk berlindung. Mobil-mobil berhenti mendadak, beberapa mencoba bermanuver, namun satu kendaraan justru mogok di tengah jalan. Situasi berubah menjadi kekacauan total. Teriakan, perintah, dan suara tembakan bersahutan. Isabel dalam kepanikan memanfaatkan momen itu. Ia membuka pintu kendaraan dan berlari menjauh. Setelah beberapa menit tembak-menembak sengit, tim Graver berhasil mengatasi serangan dan mengamankan lokasi. Namun situasi belum benar-benar tenang. Beberapa anggota polisi federal yang tersisa mengangkat tangan, mengklaim bahwa mereka membutuhkan bantuan. Mereka memohon agar tidak ditembak. Saat tim mulai menurunkan senjata, salah satu polisi malah menembak ke arah mereka dan mengenai anggota Graver. Untungnya diselamatkan rompi anti peluru. Tembakan itu memicu balasan mematikan. Graver langsung menembak mati seluruh polisi yang ada di tempat itu. Belum sempat mereka menarik napas lega, laporan baru masuk. Kendaraan polisi tambahan sedang melaju dari arah selatan, sekitar 5 km jauhnya. Graver segera memerintahkan seluruh tim untuk berkemas dan bersiap meninggalkan lokasi. Tapi saat ia hendak naik ke kendaraan, ia menyadari sesuatu. Isabel telah menghilang. Ketegangan kembali meningkat. Graver langsung menyatakan perubahan misi. Isabel kini menjadi prioritas utama. Alejandro memutuskan untuk mencari Isabel seorang diri. Ia meyakinkan Graver bahwa dengan bergerak sendiri, ia akan lebih cepat dan sulit dideteksi oleh musuh. Graver meski ragu akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Ia menyerahkan sebuah alat komunikasi kepada Alejandro dan memintanya untuk mengirim sinyal segera setelah mencapai perbatasan. Setelah memastikan area sekitar cukup aman, Graver memimpin konvoi meninggalkan lokasi penyergapan. Mereka bergerak cepat menuju utara, menuju titik evakuasi yang telah disepakati. Dalam perjalanan, Graver menghubungi pengawas udara untuk meminta evakuasi medis dari titik Alpha. Ia juga mengirim perintah ke pusat komando untuk menyiagakan tim medis dari Loglin, mengantisipasi kemungkinan salah satu anggota timnya membutuhkan perawatan lebih lanjut. Tapi ancaman belum berakhir. Beberapa menit setelah konvoi bergerak, pantauan udara melaporkan adanya kendaraan mencurigakan yang mendekat dari arah belakang. Mobil-mobil polisi federal melaju dengan cepat tanpa tanda-tanda akan berhenti. Menyadari potensi bahaya, Graver segera memerintahkan serangan balasan. Dengan tembakan yang terukur dan tepat sasaran, satu persatu kendaraan musuh berhasil dilumpuhkan. Konvoi tetap melaju dan tanda-tanda keberadaan perbatasan mulai terlihat dari kejauhan. Sementara itu Isabel yang kelelahan terus berjalan di tengah panas dan sunyinya gurun, berharap menemukan bantuan. Ketika melihat sebuah mobil mendekat dari kejauhan, ia melambaikan tangan dan berteriak meminta pertolongan. Namun harapannya sirna ketika pengemudi mobil tersebut mengenalinya dan mendekat dengan niat jahat. Tanpa memberi kesempatan untuk melarikan diri, pria itu menyeret Isabel masuk ke dalam mobil secara kasar. Isabel berusaha melawan dan berteriak, tetapi tenaganya tak cukup untuk melepaskan diri dari cengkeraman pria tersebut. Saat situasi semakin memburuk dan tak ada lagi harapan terlihat, Alejandro muncul dari arah yang berlawanan.
Dengan cepat dan tanpa ragu ia menembak pria itu, menyelamatkan Isabel sebelum terjadi sesuatu yang lebih buruk. Setelah memastikan situasi aman, Alejandro membajak mobil pria itu dan menyuruh Isabel masuk. Mereka pun segera meninggalkan lokasi kejadian. Dalam perjalanan, Isabel yang masih terguncang mulai mencari jawaban atas apa yang terjadi padanya. Ia bertanya tentang siapa yang telah menculiknya dan mulai menyadari bahwa akar dari peristiwa ini terkait dengan musuh-musuh sang ayah. Alejandro menjelaskan bahwa ayah Isabel memiliki banyak musuh dan dengan tenang mengakui bahwa dirinya adalah salah satu dari mereka. Di sisi lain, Graver bersama timnya akhirnya tiba di pangkalan militer setelah berhasil keluar dari zona konflik. Luka di tangannya tampak cukup parah dan ia membersihkannya dengan bantuan salah satu rekannya bernama Forsing. Saat Graver membersihkan lukanya, Cynthia muncul di tengah suasana sibuk tersebut. Forsing memperingatkan kedatangan Cynthia dengan nada bercanda menyebut nona cerewet. Graver pun menyapanya dengan nada lelah, menyebut hari itu sebagai hari Senin yang berat. Cynthia langsung meminta untuk berbicara secara pribadi, dan Graver memintanya menunggu sejenak sebelum mereka berpindah ke tempat yang lebih tenang. Di tempat terpisah, Graver mengungkapkan bahwa orang kepercayaannya saat ini bersama Isabel, dan mereka diperkirakan akan kembali dalam waktu 1 jam. Namun Cynthia tidak datang untuk membahas soal itu. Ia justru menyoroti dampak dari operasi yang baru saja mereka jalankan. Graver menanggapi dengan menyebut bahwa serangan yang mereka lakukan adalah tanggapan atas serangan dari dalam. Ia menekankan bahwa ini bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Cynthia menolak analogi yang dibuat Graver, menegaskan bahwa ini bukan Afghanistan, melainkan negara tetangga yang memiliki ikatan emosional dan darah dengan jutaan warga Amerika. Cynthia menyampaikan kepada Graver bahwa publik kini telah melihat rekaman kematian 25 polisi Meksiko yang tersebar luas di media nasional seperti Fox News. Situasi ini memperburuk kondisi politik dan mempersempit ruang gerak mereka. Graver tetap bersikeras bahwa timnya hanya membela diri karena pihak polisi menyerang terlebih dahulu. Namun Cynthia menekankan bahwa dalam politik yang penting bukan siapa yang memulai, melainkan bagaimana publik dan media memandang peristiwa tersebut. Ketegangan memuncak saat Cynthia mengungkapkan bahwa Presiden telah menarik dukungan terhadap operasi mereka dan memutuskan untuk menutup seluruh misi. Mendengar hal ini, Graver yang marah melontarkan sindiran tajam. Ia menganggap dirinya hanya menjalankan tugas negara dan Cynthia pun harus melakukan hal yang sama, meyakinkan Presiden agar tidak bersikap pengecut. Bagi Graver, satu-satunya cara untuk memenangkan perang melawan kartel adalah dengan tindakan tegas. Tapi Cynthia menanggapi dengan dingin bahwa Presiden tidak peduli dengan kemenangan. Yang ia khawatirkan adalah jika keterlibatan Amerika dalam pembantaian polisi Meksiko terbongkar. Apalagi diketahui bahwa para polisi itu sebenarnya bekerja untuk Reyes, target operasi mereka. Graver tetap teguh bahwa mereka hanya menyerang pihak yang terlibat dalam kartel narkoba, bukan pemerintah resmi Meksiko. Ia menyuruh Cynthia berhenti mengelak dan tetap fokus pada inti misi. Namun Cynthia menyadarkan bahwa posisi mereka kini tidak lagi aman. Sebab sejak awal operasi ini memang dilakukan secara ilegal di tanah asing. Tujuan awal Graver adalah memicu perang antar kartel, bukan berkonflik langsung dengan otoritas Meksiko. Percakapan itu berakhir dengan kekecewaan mendalam. Graver mengungkapkan rasa frustasinya, mengatakan bahwa inilah sebab mengapa tak ada yang pernah berubah dalam sistem. Cynthia hanya menatapnya dalam diam, seolah menyiratkan bahwa Graver telah terlalu lama tenggelam dalam keyakinan bahwa perubahan itu nyata. Padahal bagi Cynthia, dunia operasi hitam ini jauh lebih rumit daripada sekedar hitam dan putih, menang atau kalah. Tak lama setelah perdebatan itu, Graver, Cynthia, dan Forsing mengikuti rapat virtual dengan Sekretaris Pertahanan James Ridley. Dalam pertemuan tersebut, James langsung mempertanyakan mengapa anak yang mereka culik tidak ditahan saja di Meksiko. Graver menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki fasilitas atau sistem pengamanan yang memadai di sana, sehingga menahan bocah itu akan membahayakan seluruh operasi. James selalu menyoroti fakta bahwa anak tersebut telah menjadi saksi mata terhadap operasi militer mereka. Meskipun Graver menyatakan bahwa kepala anak itu selalu ditutup sejak penculikan, James menekankan bahwa anak tersebut sempat menyaksikan pembantaian terhadap 2 lusin polisi Meksiko. Graver kembali menegaskan bahwa pasukannya diserang terlebih dahulu, dan tindakan mereka hanyalah bentuk pertahanan diri. Ketika James menanyakan keberadaan anak tersebut, Graver menjelaskan bahwa ia telah mengirim seorang agen lapangan terpercaya untuk mengantarnya ke perbatasan. Namun Forsing mengakui bahwa mereka tidak tahu persis di mana posisi anak itu sekarang. Satu-satunya harapan adalah suar alias GPS yang dibawa sang agen,
yang akan diaktifkan jika mereka sudah cukup dekat dengan perbatasan. James tidak puas, ia menganggap risiko kehilangan anak itu atau jatuh ke tangan yang salah terlalu besar. Karena itu ia langsung mengalihkan kendali penuh operasi kepada Cynthia. Setelah rapat virtual selesai, Cynthia segera mengambil kendali dengan nada tegas. Ia menginstruksikan Graver dan Forsyth untuk bersiap mengambil kembali anak yang diculik begitu sinyal suar aktif. Cynthia menekankan bahwa lokasi itu harus dibersihkan sepenuhnya, tanpa meninggalkan satu jejak pun, termasuk semua bukti keterlibatan operasi mereka. Ia memperingatkan bahwa segala hal harus dihapus termasuk Isabel harus dibunuh. Graver terlihat ragu dan bertanya apakah Cynthia benar-benar memahami betapa berat kondisi anak itu. Tapi Cynthia menjawab dengan dingin, menyatakan bahwa banyak anak-anak lain di luar perbatasan yang mengalami nasib serupa, dan sekarang mereka harus membuat pengecualian. Graver menolak permintaan itu dengan tegas, mengatakan bahwa ia tidak bisa melanggar prosedur dan protokol misi. Cynthia lalu menyindir bahwa kini Graver sendiri yang tidak cukup berani untuk bertindak. Tersulut emosi, Graver membalas bahwa setelah semua yang ia lakukan untuk Cynthia dan negaranya, ia tidak pantas diragukan kesetiaannya. Situasi semakin rumit ketika Cynthia mengungkap fakta baru bahwa identitas pelaku pengeboman lainnya telah diketahui. Mereka ternyata adalah warga negara Amerika Serikat yang berasal dari New Jersey. Graver mencoba meremehkan informasi itu, menyebut bahwa hal tersebut tidak mengubah apapun. Namun Cynthia bersikeras bahwa fakta ini telah mengubah segalanya, karena kini bukan hanya soal kartel, tapi juga keterlibatan warga Amerika sendiri yang bisa meledakkan situasi politik dan diplomatik. Sementara itu di tengah padang gurun, Alejandro dan Isabel terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki setelah kendaraan mereka kehabisan bensin. Di kejauhan mereka melihat sebuah rumah kecil terpencil. Mereka mendekati rumah itu dan bertemu dengan pemiliknya, seorang pria tunarungu bernama Angel. Alejandro mencoba meyakinkan bahwa mereka bukan ancaman. Melalui bahasa isyarat, ia memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa mereka hanya membutuhkan makanan, air, dan tempat beristirahat. Angel awalnya tampak waspada, namun berubah saat menyadari bahwa anak yang bersamanya adalah anak yang sempat muncul di televisi sebagai korban penculikan. Ia bertanya bagaimana Alejandro bisa memahami bahasa isyarat, dan Alejandro menjelaskan bahwa ia belajar dari putrinya yang dulu juga tunarungu. Mendengar itu, Angel tergerak dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam, Isabel menikmati makanan yang disiapkan, sementara Alejandro keluar untuk menghubungi Graver. Dalam percakapan telepon, Alejandro mengabarkan bahwa Isabel kini bersamanya dan dalam keadaan aman. Tapi Graver menyampaikan bahwa perintah dari atas sudah jelas, bahwa hubungan dengan Alejandro harus diputus dan anak itu harus dieliminasi. Alejandro terdiam, lalu menjawab bahwa ia tidak bisa melakukan itu terhadap anak tersebut. Alejandro meminta bantuan Graver untuk menyeberangkan Isabel ke perbatasan. Ia berharap setelah itu mereka bisa bersama-sama memutuskan langkah selanjutnya. Namun Graver menolak permintaan itu. Ia tak ingin terlibat lebih jauh dalam urusan yang penuh risiko dan bisa membahayakan posisinya. Alejandro mencoba meyakinkannya, mengatakan bahwa jika pihak atasan benar-benar memutus hubungan, maka mereka sebenarnya sudah berada dalam situasi yang sangat genting. Alejandro juga memperingatkan, jika Isabel tetap berada di tempat itu, nyawanya sangat mungkin terancam. Namun meskipun Alejandro memohon, Graver tetap tak bisa berbuat apa-apa. Alejandro pun akhirnya menerima kenyataan itu. Ia sadar bahwa tak ada lagi bantuan yang bisa diharapkan. Maka dari itu ia memutuskan untuk bertindak sendiri. Sebelum memulai perjalanan menyeberangi perbatasan, Alejandro mengubur senjata-senjata yang tidak dibutuhkan agar bisa menyamar tanpa menimbulkan kecurigaan. Saat Alejandro sedang menggali lubang untuk menyembunyikan senjata, Isabel datang menghampirinya dan bertanya bagaimana mungkin seorang tentara bisa menguasai bahasa isyarat. Alejandro menjelaskan bahwa ia mempelajarinya karena putrinya dulu adalah penyandang tunarungu. Ia ingin bisa berkomunikasi dengan anaknya, jadi ia belajar bahasa isyarat. Percakapan pun berlanjut. Isabel mengatakan bahwa ia tahu siapa Alejandro sebenarnya. Bukan hanya seorang tentara, tapi mantan pengacara yang keluarganya dibunuh oleh orang-orang yang bekerja untuk ayahnya. Alejandro membetulkan pernyataan itu. Ia menegaskan bahwa bukan ayah Isabel secara langsung yang membunuh keluarganya, melainkan anak buahnya. Ketika Isabel bertanya alasan Alejandro melakukan semua ini, pria itu hanya menjawab singkat untuk mengirimkan pesan. Isabel pun menyadari bahwa Alejandro sudah bukan lagi bagian dari pesan itu. Namun Alejandro menjawab tenang.
Aku masih pesan itu, hanya saja sekarang isi pesannya berbeda. Kemudian Isabel bertanya, apakah sulit menyeberangi perbatasan? Alejandro menjawab bahwa bisa jadi sulit, apalagi jika yang menyeberang adalah Isabel Reyes. Menyadari bahwa identitasnya bisa membahayakan, Isabel mengambil keputusan untuk memotong rambutnya sendiri. Untuk menyempurnakan penyamarannya, Alejandro memberinya nama baru. Mulai saat itu Isabel harus memperkenalkan dirinya sebagai Karina, seorang gadis biasa dari Oaxaca. Angel, si pemilik rumah, membantu membawa mereka ke tempat para imigran ilegal yang akan menyeberangi perbatasan. Dalam perjalanan, Alejandro mengajari Isabel cara bertahan. Ia mengatakan bahwa jika ada yang bertanya, Isabel harus mengatakan bahwa ia membayar Alejandro untuk berpura-pura menjadi ayahnya. Isabel sempat bertanya mengapa tak mengaku saja sebagai ayah kandung. Tapi Alejandro menjelaskan bahwa jika alasan kebohongan mereka berbeda, maka kebohongan itu bisa runtuh. Sekarang mereka punya cerita yang sama, kebohongan yang sama. Sebagai tindakan pengamanan, Alejandro memasang alat pelacak GPS di dalam sepatu Isabel. Alat itu merupakan perangkat yang diberikan Graver saat mereka terakhir bertemu di padang gurun. Ia menjelaskan bahwa jika mereka terpisah, alat itu akan membantu mereka saling menemukan. Begitu alat pelacak diaktifkan, sinyalnya langsung terdeteksi oleh tim Graver di pangkalan militer. Mereka melihat sinyal bergerak menuju timur laut, ke arah Reynosa. Cynthia segera memerintahkan tim lain untuk menyelesaikan misi itu, namun Graver menghentikannya. Ia bersikeras ingin turun tangan sendiri. Ia mengatakan bahwa jika ia tidak menyelesaikannya, Alejandro mungkin akan datang dan membunuh Cynthia. Graver bersama Forcing dan tim operasional lainnya segera bergerak cepat dengan helikopter Black Hawk menuju titik sinyal terakhir dari pelacak yang dipasang Alejandro. Sementara itu, Alejandro dan Isabel telah tiba di sebuah lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya para imigran ilegal yang bersiap menyeberangi perbatasan. Mereka bergabung dengan kerumunan besar orang-orang dari berbagai latar belakang yang juga ingin mencari harapan baru di Amerika. Isabel menatap sekeliling dengan takjub. Ia merasa kaget melihat begitu banyak orang berada di sana. Alejandro hanya menanggapi dengan singkat namun penuh makna. Itulah kenyataan hidup yang dihadapi oleh orang-orang ini. Untuk mencari tahu langkah selanjutnya, Alejandro bertanya pada salah satu imigran yang ada di sana. Menanyakan kepada siapa ia harus berbicara. Orang itu menjawab bahwa seseorang akan segera datang menemui mereka. Tak lama kemudian datanglah Hector, seorang pria yang bertugas mengatur para imigran ilegal dan mengordinasikan perjalanan mereka ke perbatasan. Dengan gaya santai dan nada mengejek, ia menyapa mereka dengan sebutan calon warga Amerika dan menanyakan apakah semua orang sudah membayar biaya penyelundupan. Saat Hector memeriksa satu persatu, ia sampai pada Alejandro dan bertanya apakah ia sudah membayar. Alejandro menjawab bahwa ia belum melakukannya. Hector pun menegaskan bahwa tarifnya adalah $1.000, bukan untuk berdua, melainkan 1.000 per orang. Alejandro mencoba bernegosiasi, mengatakan bahwa ia masih membutuhkan uang setelah menyeberangi perbatasan. Namun Hector dengan tegas mengatakan bahwa harga itu tidak bisa ditawar. Hector kemudian memberitahu bahwa anak-anak akan menyeberang menggunakan bus yang berbeda, tapi Alejandro langsung menolak keputusan tersebut. Ia bersikeras untuk tetap bersama Isabel, tak ingin dipisahkan dalam perjalanan berbahaya itu. Sebagai bukti kesungguhannya, Alejandro menyerahkan uang $1.000 terlebih dahulu, kemudian menambahkan $1.000 lagi untuk memastikan Isabel juga bisa ikut dengannya. Hector menerima pembayaran itu dan akhirnya menyetujui permintaan Alejandro. Saat para imigran bersiap tanpa sengaja dari balik jendela, Miguel melihat wajah Alejandro. Ia langsung mengenalinya sebagai pria yang pernah hampir menabraknya. Miguel kemudian melaporkan temuannya kepada atasannya dan Hector segera mendatangi Alejandro untuk mengonfirmasi. Tak lama setelah itu, Hector memberikan instruksi agar semua orang naik ke bus biru yang telah disiapkan. Ia kemudian menyuruh Alejandro dan Isabel untuk naik lebih dulu, seolah-olah mereka akan dibawa langsung menuju perbatasan. Sementara itu penumpang lainnya diminta untuk tetap menunggu di lokasi. Alejandro dan Isabel pun naik ke dalam bus, dan kendaraan tersebut mulai melaju, dikendarai langsung oleh Hector. Dari udara, Graver yang sedang berada di atas helikopter Black Hawk terus memantau pergerakan Alejandro dan Isabel. Di tengah perjalanan, tim pengintai yang dipimpin oleh Graver mendeteksi adanya gangguan di jalan. Mereka melihat kendaraan tanpa tanda resmi yang mencurigakan, bukan milik kepolisian. Jarak kendaraan tersebut masih sekitar 25 menit dari lokasi Alejandro dan Isabel.
Meskipun begitu, Hector tetap berpura-pura bahwa perjalanan mereka hampir selesai. Ia berbohong kepada Alejandro dengan mengatakan bahwa Nirwana sudah dekat, memberi kesan bahwa mereka hampir tiba di perbatasan. Bus kemudian berhenti di sebuah tempat terpencil. Disinilah niat asli Hector terbongkar. Ia dan kelompoknya langsung menodongkan senjata ke arah Alejandro. Hector bertanya apakah Alejandro masih membawa senjata, dan setelah mendapat jawaban, ia menyuruh Alejandro berdiri untuk diperiksa. Jose, salah satu anak buah Hector, menggeledah Alejandro dan menanyai isi tas yang dibawanya. Mencurigainya menyelundupkan narkoba. Alejandro membantah, namun situasinya semakin memburuk. Hector lalu memerintahkan semua orang di dalam bus untuk keluar, kecuali Alejandro dan Isabel. Saat bus mulai kosong, Gallo dan Miguel masuk ke dalam. Hector menunjukkan Alejandro kepada mereka, dan Miguel langsung mengenali pria itu sebagai orang yang nyaris menabraknya beberapa waktu lalu. Gallo mencurigai Alejandro karena seorang imigran umumnya tidak membawa senjata. Ia menuduh Alejandro pernah berada di Texas 2 hari sebelumnya, tuduhan yang dibantah oleh Alejandro. Namun Gallo bersikeras percaya pada laporan anak buahnya. Gallo kemudian membuka topi yang dikenakan Isabel dan langsung mengenali wajah gadis itu. Ia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Isabel ke dalam truk. Di sana ia mulai menginterogasi Alejandro. Ketika ditanya mengenai tujuannya, Alejandro menjelaskan bahwa ia dan Isabel sedang melarikan diri dari situasi sulit, dan satu-satunya cara adalah dengan menyeberang perbatasan. Ia mengatakan ingin mengembalikan Isabel ke pelukan ibunya. Alejandro memperingatkan mereka bahwa Isabel adalah sosok penting yang bernilai tinggi, tetapi juga sangat berbahaya. Jika mereka menyakitinya, konsekuensinya akan sangat besar, bisa memicu perang yang tak bisa mereka hindari. Ia menyarankan agar mereka menelpon untuk mengamankan situasi agar semua pihak tetap selamat. Namun Gallo tetap menaruh curiga. Ia menanyakan apakah Alejandro bekerja untuk Carlos Reyes. Alejandro mengelak dengan nada santai, tidak memberi jawaban yang pasti. Setelah itu Gallo berpindah ke Isabel. Ia mencoba membuat gadis itu merasa aman dan bertanya siapa orang yang menemaninya. Isabel, seperti yang telah diajarkan oleh Alejandro, menjawab bahwa ia tidak mengenal pria itu, hanya seseorang yang ia bayar untuk berpura-pura menjadi ayahnya. Gallo pun melanjutkan pertanyaannya menyebut bahwa Alejandro mengaku bekerja untuk Carlos Reyes, ayah Isabel. Mendengar nama itu disebut, Isabel terlihat terkejut dan hanya bisa menjawab dengan satu kata, iya. Gallo kembali ke Alejandro dan bertanya bagaimana mereka bisa menghubungi atasannya. Alejandro menjawab bahwa ia bisa menelpon seseorang yang kemudian akan menyambungkannya ke bos mereka. Gallo menyuruhnya segera melakukan panggilan tersebut. Namun begitu Alejandro hendak mengambil telepon, Gallo mengajarnya dengan keras hingga Alejandro pingsan di tempat. Melihat Alejandro dipukul, Isabel menjerit histeris. Ia memanggil-manggil Alejandro sambil menangis. Tak lama kemudian, Alejandro yang telah tak sadarkan diri diikat tangannya, mulutnya dilakban dan kepalanya ditutup kain. Ia lalu dipindahkan ke mobil lain bersama Isabel. Di saat yang sama, Graver yang memantau lewat helikopter melihat pergerakan tersebut dari udara. Ia segera memerintahkan timnya untuk mempercepat laju helikopter. Jarak mereka dengan target kini tinggal 15 menit. Namun Graver menuntut agar mereka tiba dalam 10 menit. Ia tahu bahwa Isabel tidak boleh mengatakan apapun kepada pihak yang salah. Helikopter pun melaju cepat berpacu dengan waktu sebelum semuanya terlambat. Sesampainya di lokasi yang telah ditentukan, Alejandro yang sudah kembali sadar dipaksa turun dari mobil truk. Tangan dan kakinya masih terikat, begitu pun juga dengan kepalanya masih tertutup. Di depannya Gallo berdiri tegak, menatapnya dengan tatapan dingin dan penuh penghinaan. Gallo pun menunjuk Jose, seorang anak muda yang masih polos tapi telah terseret jauh ke dalam dunia gelap geng. Ia menyerahkan pistol ke tangan Jose dan memberi perintah yang jelas. Ini adalah ujian, sebuah langkah yang menentukan apakah Jose pantas menjadi bagian dari mereka. Tapi keraguan menyelimuti Jose. Meski senjata telah berada di genggamannya, tangannya gemetar dan niat membunuh tak kunjung datang. Dalam tekanan yang mencekam itu, ia gagal melaksanakan tugasnya. Tanpa ampun Gallo menembaknya. Tubuh Jose roboh seketika, tergeletak tak bernyawa di tanah. Melihat hal itu, Gallo segera mengalihkan perhatiannya kepada Miguel, anak yang bahkan lebih muda dari Jose. Pistol itu kini berpindah ke tangannya. Gallo memberi dorongan psikologis yang keras. Ia tahu bahwa Miguel masih bisa dibentuk, dipaksa untuk membunuh demi loyalitas dan pengakuan. Miguel ragu, namun desakan demi desakan membuatnya perlahan mengangkat senjata.
Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengarahkan pistol dan langsung menembak Alejandro. Di kejauhan, Isabel menyaksikan seluruh peristiwa itu dengan histeria. Ia berteriak sekeras yang ia bisa, menolak kenyataan mengerikan yang terjadi tepat di hadapannya. Suaranya bergema di tengah kekacauan, namun tak seorang pun menghiraukannya. Dari udara, Graver menyaksikan semuanya melalui pencitraan satelit yang tersambung ke layar di dalam helikopter. Ia menyaksikan eksekusi Alejandro secara langsung. Dia membisu, ekspresinya kosong, hatinya membeku. Seorang anggota tim mencoba meringankan suasana dengan menyebut bahwa mereka tak perlu melakukannya sendiri. Namun suasana tetap tegang. Graver segera meminta koordinasi lokasi Isabel. Dengan bantuan pemancar GPS, tim dengan cepat menemukan posisi kendaraan yang membawanya, mobil berwarna hijau, dan Isabel duduk di kursi penumpang belakang. Tanpa ragu, Graver memberikan perintah terakhir. Mobil itu harus dihancurkan, tak boleh ada yang tersisa. Sasaran harus dimusnahkan sepenuhnya. Sementara itu, Gallo dan anak buahnya meninggalkan lokasi pembunuhan. Dalam perjalanan, Miguel tiba-tiba melompat dari kendaraan. Trauma dan rasa bersalah menguasainya. Ia tak lagi sanggup menjadi bagian dari kekejaman kelompok Gallo setelah menembak Alejandro. Graver dan timnya terus melacak Gallo dan Isabel berbekal sinyal dari sepatu Isabel. Akhirnya mereka menemukannya di wilayah Meksiko. Saat helikopter mendekat dan terlihat oleh Gallo dan Hector, kepanikan menyebar. Gallo memerintahkan bawahannya untuk tidak melepaskan tembakan sembarangan dan bersiap menghadapi serangan. Helikopter Graver langsung menghadang mobil mereka dan melepaskan tembakan tajam ke arah kendaraan tersebut. Peluru menghantam Hector, yang saat itu tengah mengemudi, dan membuat mobil hilang kendali. Tak lama kemudian, Graver bersama timnya turun dari helikopter, menyisir area, dan mulai mengeksekusi satu persatu anak buah Gallo tanpa ampun. Kendaraan lain yang digunakan anak buah Gallo menjadi sasaran berikutnya, dan dalam waktu singkat semuanya dilumpuhkan. Graver segera membawa Isabel naik ke helikopter, tapi tindakannya mengundang teguran keras dari Forsyth yang melihat misi telah berubah jauh dari rencana awal. Forsyth menuduh Graver telah mengacaukan segalanya. Graver menanggapi dengan dingin, menyatakan bahwa anak itu akan masuk ke dalam perlindungan saksi. Prinsipnya jelas, tak ada yang akan menyentuh Isabel lagi. Sementara itu di lokasi pembantaian sebelumnya, Alejandro yang dikira sudah tewas ternyata masih hidup. Peluru dari Miguel hanya menembus pipinya, meninggalkan luka parah tapi tidak mematikan. Dalam kondisi lemah, ia berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Setelah perjuangan panjang, ia berhasil membebaskan diri dan membuka penutup kepalanya. Tanpa tujuan pasti, ia berjalan tertati-tati melintasi padang gurun yang luas, hingga akhirnya menemukan dua mobil yang telah ditinggalkan. Alejandro mendekati mobil itu dan menemukan jasad Gallo dan anak buahnya. Alejandro lalu mengambil mobil hijau yang masih utuh dan mulai mengemudikannya menuju perbatasan. Setahun kemudian, Miguel muncul di pusat perbelanjaan Texas, tempat ia pertama kali melihat Alejandro. Kini tubuhnya dipenuhi tato, tanda bahwa ia telah benar-benar masuk dunia geng. Ia masuk ke kantor tempat ia bisa bertemu kontak gengnya. Namun kali ini bukan anggota geng yang menunggunya. Alejandro sudah menunggunya di dalam. Miguel terkejut melihatnya masih hidup. Alejandro memintanya duduk. Dengan tenang, Alejandro berkata bahwa ia tahu Miguel ingin menjadi seorang sicario, seorang pembunuh bayaran. Kemudian ia mengajak Miguel untuk membicarakan masa depannya. Dan film pun berakhir.